terima kasih. Selamat malam semua teman-teman, Bapak Ibu dari manapun Anda berada malam hari ini. Dan saya menggantikan saya membackup ya Bapak Bayu Kuswara Hartono yang hari ini berhalangan ya. Jadi mengalami ada beberapa trouble internet ya. Oke teman-teman, jadi malam hari ini kita sudah hadir di sesi webinar yang kita tunggu-tunggu ya dari 2 minggu kemarin. Dan saya perkenalkan narasumber kita malam hari ini, yaitu Dr. Andri Hafiatra ya. Beliau adalah seorang dokter yang berdedikasi dan berprestasi ya teman-teman. Jadi telah diliput di berbagai media cetak dan radio dan televisi juga. Dan beliau adalah seorang owner dan pemilik klinik dari Andi Medistra ya, dan juga ketua forum komunikasi kepala puskesmas yang mendapatkan penghargaan terbaik ya, peringkat 1 dari BPJS ya. Oke Bapak Ibu semua, saya akan putarkan klip ya pengantar sebelum kita untuk memulai sesi malam hari ini. Oke ya, saya putarkan dulu. Klinik Andri. Terima kasih. Oke teman-teman, begitu sekilas profil dari Dr. Andri, dan saya mengenal beliau sudah lebih dari 10 tahun ya. Jadi Bapak Ibu pastikan perhatikan dengan baik apa yang diberikan, yang dipaparkan, yang disampaikan oleh beliau ya. Jadi nanti ketika ada pertanyaan mohon dicatat dulu ya, dan kalau kita mungkin ada handphone atau apa di dekat kita, mohon kalau bisa di silent dulu ya teman-teman, sehingga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita dapatkan dengan maksimal ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, buat Bapak Ibu semua saya langsung panggilkan narasumber kita, yaitu Dr. Andri Hafiatra. Oke, terima kasih. Oke, silakan Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat malam hari ini ya. Seperti biasa nih malam minggu, tapi kelihatannya lagi pada nggak malam mingguan semua ya. Termasuk saya. Dan kita hari ini memang ingin diskusi santai tentang masalah yang saya kira cukup penting. Mungkin kita mengorbankan 1 malam minggu ini agar bisa tetap sehat untuk menjalani malam minggu berikutnya bersama keluarga ya. Hari ini kita akan membicarakan tentang penyakit jantung koroner Bapak Ibu. Udah terlalu lama kayaknya kita berkutat selalu dengan pandemi COVID ini, dan selalu itu saja yang kita bicarakan ya. Sampai-sampai saya sendiri melihat bahwa masyarakat sendiri pun akhirnya mulai melupakan penyakit yang sebenarnya akan terus ada. COVID sebentar lagi mungkin kalau kita memang sudah disiplin dan menjalani vaksinasi semuanya, mudah-mudahan akan segera bisa ditekan dan kita menjalani kehidupan seperti semula, normal lagi, itu harapannya ya. Tetapi yang namanya penyakit jantung, penyakit diabetes, itu dari dulu ada dan akan terus ada. Semoga kita semua yang ikut pada malam hari ini bisa mencegah dan jangan sampai menjadi salah satu dari penderita. Kalaupun ada yang sudah terlanjur mengalami penyakit-penyakit tersebut, mudah-mudahan bisa menjaganya dengan lebih baik ya, termasuk mendapat pencerahan lah pada malam hari ini bagaimana agar bisa lebih baik dalam mengendalikan penyakit-penyakit tersebut. Saya akan share screen Pak Peter untuk materinya. Saya mulai saja ya.
Oke. Semuanya bisa lihat dengan jelas? Ya, bisa dok. Oke, Oke, baik. sip. Jadi materi kita malam hari ini adalah deteksi dini jantung koroner. Suara saya juga kedengaran jelas ya, Pak? Baik, Pak. Ya, Oke. baik. Nah, kenapa ini menarik untuk kita bahas? Ternyata, Bapak Ibu, menurut statistik, penyakit jantung koroner itu adalah penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Jadi, ya seperti tadi yang saya sampaikan, meskipun COVID itu luar biasa mengganggu kehidupan kita pada saat ini, tetapi ada sesuatu yang lain yang tetap ada dari dulu sampai nanti, yang ternyata juga menjadi penyebab kematian nomor 1 yang semestinya bisa kita sama-sama waspadai dan kita bisa hindari ya. Nah, penyakit jantung koroner kita mungkin sering dengar. Saya ingin bahas definisinya dulu supaya Bapak Ibu semua betul-betul sepaham ya, bahwa penyakit jantung koroner adalah salah satu jenis penyakit jantung. Penyakit jantung sendiri ada banyak, ya. Salah satunya penyakit jantung koroner. Jadi kadang-kadang kalau kita tanya, seperti misalnya lah pada saat mau divaksin, ada penyakit apa? Oh, saya punya sakit jantung, begitu ya. Riwayat sakit jantung, dok. Sakit jantung apa? Nggak tahu, pokoknya sakit jantung. Atau bahkan banyak masyarakat yang kalau ditanya punya penyakit aja apa, dia jawab, saya punya jantung. Kalau itu suka saya ajak bercanda. Saya juga punya, Pak, kalau jantung, gitu ya. Jadi tidak betul-betul dipahami, pokoknya masalah jantung, gitu ya. Nah, penyakit jantung koroner ini terjadi karena pembuluh darah koroner, nanti kita lihat apa itu pembuluh darah koroner, ya, itu tidak bisa mengantarkan atau tidak bisa dilewati oleh sel-sel darah merah yang kaya oksigen dan nutrisi menuju otot-otot jantung, sehingga otot jantungnya mengalami kerusakan atau kematian karena tidak dapat oksigen dan nutrisi tersebut. Ya, nah sekali lagi penyakit ini adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia. Ya, jadi ini masalah selang lah istilahnya, masalah plumbing gitu ya, plumbing ya, masalah selang. Kita lihat ini kan ada gambar seperti selang. Jadi pembuluh darah koroner ya yang mengalami penyempitan karena penumpukan lemak, ini lemaknya nih, ya itu akan mengalami perlambatan aliran darah, nah menimbulkan gejala-gejala yang kemudian disebut coronary artery disease atau penyakit pembuluh darah koroner atau penyakit jantung koroner ya. Semakin sempit nanti sumbatan itu, ya semakin banyak sumbatannya, semakin sempit salurannya, maka akan semakin sulit aliran darah sehingga akan muncul gejala. Gejalanya gejala nyeri-nyeri yang sering disebut gejala penyakit jantung. Tetapi pada saat misalnya ini akhirnya tersumbat total, itulah yang disebut orang sebagai heart attack atau serangan jantung. Yang seringkali akhirnya berujung pada kematian kalau terlambat ditolong. Nah, ini seringkali terjadi meskipun seseorang punya fasilitas yang luar biasa, punya uang yang banyak, tapi tetap tidak tertolong. Oleh karena itu yang penting adalah kita kalau bisa menghindari untuk sampai ke arah situ ya, dari awal sendiri kita usahakan agar tidak ada sumbatan-sumbatan di pembuluh darah jantung kita. Karena kalau sudah sampai sini, punya uang pun, punya helikopter sekalipun kadang tetap tidak terkejar begitu ya. Kalau udah serangan jantung tuh hanya beberapa menit, beberapa menit lah itu udah nggak bisa ditolong lagi, kecuali kalau baru gejala-gejala angina atau heart attack-nya itu belum sumbatan total ya. Nah, mari kita lihat statistiknya Bapak Ibu. Kalau di dunia dia menjadi pembunuh nomor 1 ya, di mana menyumbangkan 33% dari kematian global ya. Dan yang menarik di sini kita bayangkan bahwa penyakit ini penyakit negara maju, Pak. Ternyata besar dari 75% dari masalah penyakit kardiovaskular ini, kematian akibat penyakit kardiovaskular ini bertempat di negara-negara yang menengah, negara-negara berkembang lah begitu. Salah satunya tentu Indonesia ya. Nah, ini dia, kita lihat grafiknya, 18,6 juta yang paling banyak nih ya, kanker nomor 2, penyakit paru, dan seterusnya itu berikut-berikutnya. Nah, apa saja faktor-faktor risiko untuk penyakit kardiovaskular, salah satunya penyakit jantung koroner itu, yang pertama adalah tekanan darah tinggi. Nah, ini menarik sekali, kemarin kita juga udah bahas tentang tekanan darah tinggi, dan memang masyarakat itu sangat mengabaikan tekanan darah tinggi. Ini terbukti sekali dalam saya praktek sehari-hari, termasuk mungkin Bapak Ibu mengalami sendiri atau pernah dengar gitu ya. Pada saat mau divaksin kan tekanan darahnya kalau di atas 180 nggak boleh. Kadang-kadang kalau resikonya tinggi 160, 170 pun sudah dianjurkan untuk diturunkan dulu agar kemudian bisa divaksin.
Nah, banyak orang, oke, dia akan turunkan, dia paksa turun itu dalam beberapa hari atau beberapa minggu. Setelah turun, dia bisa vaksin. Habis vaksin, selesai. Tidak dia urus lagi tekanan darah tingginya dan dibiarkannya naik. Itu bentuk-bentuk ketidakpahaman ya terjadi seperti itu. Seakan-akan ngurusin tekanan darah tinggi itu hanya urusan mau vaksin saja, gitu ya. Nah, kemudian apalagi kolesterol tinggi, overweight, obesity, ya, kemudian polusi udara, tidak aktif secara fisik, malas bergerak, ya, diet yang tidak sehat seperti tadi itu saya nguping tuh sebentar tuh kopi, susu lah segala macam ya, itu termasuk di dalamnya. Diabetes, merokok, ya, penyakit-penyakit ginjal, ya, kemudian alkohol. Tadi juga saya nguping tuh udah pada singgung-singgung tentang alkohol ya. Ini semua adalah faktor risiko yang sebaiknya kita bisa hindari. Nah, bagaimana di Indonesia? Sama. Ternyata secara global ya termasuk Indonesia termasuk pembunuh nomor 1 ya. Di mana penyebab kematian nomor 1-nya masih jantung koroner ya. Ini tingkat kematian per 100.000 populasi ya. Ada 122 orang per 100.000 penduduk itu akan meninggalnya oleh karena penyakit jantung koroner. Banyak yang lain tuh, ada kecelakaan, stroke, TB, diabetes. Dan diabetes ini sendiri memang ujungnya seringkali juga menyumbang ke penyakit jantung koroner. Dan angkanya terus meningkat, Bapak Ibu. Prevalensinya terus meningkat. 2007, 2018 kita lihat biru kuning naik semua kan angkanya, ya. Terutama di usia-usia yang memang sudah di atas 45 tahun dari 1,9% naik 2,4, naik jadi 3,9 di usia 55 sampai 64, di usia 65 sampai 74 itu sampai dari 3,1 sampai 4,6, di atas 75 tahun naiknya sampai 4,7%, cukup tinggi. Nah, yang menjadi tren adalah ternyata kenaikan-kenaikan ini juga dialami pada usia-usia yang muda, walaupun tidak sesignifikan usia-usia yang lebih lanjut ya. Nah, tetapi selalu akan menjadi kehebohan seperti saya juga di grup pertemanan saya barusan informasi teman seusia kita yang juga kelihatannya cukup sehat, foto-fotonya rajin olahraga, saya dengar kabar sekarang sedang terbaring karena stroke di rumah sakit. Ya, tentu kita sedih sekali ya, kita ikut doakan, tapi pas ditanya, oh ternyata dari mudanya dulu memang punya masalah kolesterol begitu ya. Nah, jadi hal-hal tersebut betul-betul harus sangat kita perhatikan ya. Bagaimana mencegahnya? Ini sudah pemahaman umum, harus makan buah dan sayur setiap hari, aktivitas fisik setiap hari, cek itu tekanan darahnya, kolesterolnya, stop merokok, stop konsumsi garam berlebihan, stop alkohol dan seterusnya. Kita udah tahu semua, tapi memang sulit sekali untuk menjalankannya ya. Nah, sekali lagi ini pembunuh nomor 1. Jadi kita harus perhatikan betul ya. Nah, ternyata juga kita lihat faktor risiko penyakit jantung lain dengan penyakit jantung koroner itu hampir sama saja ternyata Bapak Ibu. Ya. Jadi kita pikir oke, sakit jantung koroner itu faktor risikonya ini gitu ya. Penyakit jantung lain lagi dong. Ternyata hampir sama saja. Jadi kalau kita memperbaiki pola hidup kita untuk mencegah penyakit jantung koroner, ya sekaligus yang lain-lain juga akan bisa terhindarkan. Gitu ya. Coba kita lihat. Faktor resiko dari penyakit jantung, termasuk di situ penyakit gagal jantung, radang pada selaput jantung, kardiomiopati, ya, pembengkakan yang tidak normal dari otot jantung. Ini kadang-kadang orang muda-muda juga udah kena. Kemudian dia lagi olahragawan tiba-tiba kolaps meninggal di lapangan tuh kadang-kadang karena kardiomiopati ternyata bukan karena serangan jantung koroner gitu ya. Kemudian penyakit katup jantung, gangguan irama jantung, penyakit pembuluh darah tepi, termasuk penyakit jantung koroner, penyakit pada aorta, itu semua faktor risikonya sama. Diabetes, merokok, tekanan darah tinggi, tidak mau aktivitas fisik, kegemukan, kolesterol tinggi, dan lain sebagainya lah yang seperti itu. Jadi artinya kalau kita membicarakan malam ini hanya penyakit jantung koroner dan kita berusaha menghindari faktor risikonya, mudah-mudahan kita terhindar dari semua masalah-masalah penyakit jantung yang lain. Ya. Nah, kemudian kenapa disebut koroner? Ini kita sering dengar koroner, mirip-mirip corona ya, pada hubungannya sama mobil Toyota Corona gitu ya, atau sama coronation gitu ya.
pemberian mahkota dan seterusnya. Kenapa koroner? Banyak orang nggak tahu ya. Nah, coba kita lihat anatomi jantung itu seperti ini ya. Ini secara animasinya ya atau skematiknya ya. Jadi ada pembuluh darah yang keluar dari jantung yang menuju ke organ tubuh. Jadi jantung memompa darah itu ke otak, ke paru-paru, ke usus, ke kaki, tangan dan seterusnya, ke organ-organ kita. Tetapi si jantung sendiri kan juga perlu makanan. Dia tidak bisa bekerja kalau tidak dapat makanan. Nah, makanan untuk jantung itu sendiri juga ada pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya itu disebut pembuluh darah koroner. Kenapa? Karena dia seperti korona mengelilingi jantung, ya seperti mahkota begitu ya. Nah, jadi ada yang cabang kanan, ada yang cabang kiri, kemudian ada yang sirkumfleks yang melingkari jantung. Ya, ini 3 cabang utamanya. Nah, Anda lihat pembuluh darah ini kan kecil-kecil Bapak Ibu, halus-halus. Bagian dalamnya itu bahkan mayoritasnya lebih kayak isi pulpen, ya, halus-halus sekali. Dan tentu saja pembuluh darah yang halus itu rentan tersumbat. Nah, sementara si jantung sendiri adalah organ yang terus bekerja sejak kita masih janin sampai kita nanti meninggal, ya, dia bekerja terus setiap menit itu berdenyut antara 80 sampai 100 kali begitu. Anda hitunglah berapa juta kali selama kita hidup gitu ya. Nah, bayangkan kalau ada gangguan di situ, sel otot jantung tidak dapat nutrisi, dia akan mati. Nah, misalnya begini, ada pembuluh darah koroner tadi yang tersumbat di bagian sini, yang sini ada darah mengalir, warnanya masih merah, di sini darah tidak mengalir lagi, pucat kan, akhirnya bagian di situ akan mengalami nekrosis ya atau iskemik istilahnya, matilah gampangnya buat dipahamin dengan mudah ya. Jadi kadang kita sulit membayangkan karena kita tidak bisa lihat jantung kita seperti apa ya. Gimana sih sel yang mati itu seperti apa? Nah, saya kasih contoh lain seperti ini. Orang-orang yang mengalami kondisi-kondisi tertentu, ya ini sejenis frostbite karena dingin ya, pembuluh darahnya kemudian menciut sehingga tidak mengalir, maka darah nutrisi tidak sampai ke ujung-ujung jarinya, kemudian mengalami kerusakan, mati. Warnanya jadi kehitaman begini, inilah sel-sel yang mati. Mungkin ujung-ujungnya nanti dia terpaksa diamputasi. Ya. Mungkin Bapak Ibu juga sering lihat seperti halnya orang yang punya diabetes, yang akhirnya katanya diabetes kering, ya walaupun itu tidak tepat sebenarnya. Tetapi yang terjadi adalah penyumbatan pembuluh darah di ujung-ujung kakinya, sehingga sel-selnya mati, dan ini kadang bisa copot begitu saja nih, karena sudah mati. Nah, bayangkan kalau di ujung kaki diamputasi, orang itu pasti bisa aktivitas lah, apalagi di kaki bisa diumpetin dalam sepatu. Bagaimana kalau di jantung seperti gambar tadi? Ya, kalau sampai di sini mati, jantungnya akan mengalami gangguan gerakannya, tidak bisa memompa darah, ya si pemilik jantung ikutan mati. Itulah sebabnya kenapa penyakit jantung koroner ini menjadi pembunuh nomor 1. Sudah pembuluh darahnya sempit, kecil, ya, kemudian digunakan untuk memberi makan jantung yang bekerja terus-menerus, sehingga ada sumbatan sedikit saja itu sudah bisa berpotensi bahaya. Apakah sumbatan pembuluh darah itu hanya terjadi di jantung? Tidak, di mana-mana bisa. Tetapi kalau terjadi di organ yang sangat penting, seperti di otak, stroke. Kalau terjadi di jantung, ya terjadi serangan jantung. Kalau terjadi di kaki, bisa juga, tetapi orangnya masih selamat dan masih bisa hidup new normal lah, karena kalau kondisi gini sepenuhnya normal kan nggak bisa juga. Jadi kira-kira mudah-mudahan Bapak Ibu sudah kebayang apa itu, kenapa disebut koroner, kenapa penyakit jantung koroner itu mematikan ya. Nah, saya lanjutkan. Apa tanda dan gejala penyakit jantung koroner? Ya, gejala khasnya adalah rasa nggak nyaman di dada, disebut nyeri dada atau angina atau angina ya. Nah, ini bisa berlangsung selama lebih dari 20 menit. Bisa saat istirahat, bisa saat aktivitas, yang kadang disertai gejala sampai berkeringat dingin, kadang gejala lemah, mual, pusing, sampai muntah-muntah, macam-macam. Tetapi intinya adalah rasa-rasa di sekitar dada, karena jantung kan di dada, agak di kiri gitu ya. Ada yang mengatakan dia mengalami nyeri dada, ada yang mengatakan tertekan di daerah dada, ada yang merasa seperti ditimpa berat, begitu ya, rasanya rasa terbakar, rasa mual atau nyeri ulu hati. Ya, saya pernah dapat kasus yang saya curigai banget sebagai jantung, ternyata
false alarm, ya, dibawa ke UGD, diperiksa ternyata mah, tapi tipikal sekali seperti serangan jantung, ya, keringat dingin dan seterusnya. Jadi intinya adalah gejala-gejala ini di seputaran jantung. Tetapi kadang-kadang buat kita ini masih sulit untuk menentukan ini jantung bukan. Dokter aja kadang-kadang bisa false alarm seperti tadi, ya. Yang penting intinya adalah orang itu mengalami nyeri, kadang-kadang paling sering tipikalnya dia sampai megangin dada gitu, ya. Nah, untuk bisa membedakan apakah ini memang hanya nyeri dada karena sebab lain atau karena penyakit jantung, tentu perlu pemeriksaan-pemeriksaan begitu, ya. Tetapi ada satu gejala yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan utama untuk ditanyakan buat Anda lah, ini Bapak Ibu sendiri di rumah misalnya ada keluarganya yang mengalami sakit-sakit seperti ini, pada saat itu mau dibawa ke rumah sakit, ya mungkin bisa sambil ditanyakan, ya. Yang paling utama adalah ini. Jadi kalau masalah ini di jantung, mayoritasnya, tidak semua ya, tetapi mayoritasnya adalah kalau dia melakukan aktivitas yang lebih berat, gejalanya akan memburuk. Kalau dia istirahat, akan pelan-pelan berkurang. Begitu. Kalau terbalik, misal, dia ngeluh nyeri dada nih, tapi kalau saya bawa lari malah hilang. Nah, saya bawa bersepeda malah hilang. Saya bawa tidur-tiduran sakit. Saya bawa naik turun tangga, pokoknya sampai ngos-ngosan malah hilang sakitnya. Dia malah seger, malah lebih nyaman. Nah, itu kemungkinan besar bukan pada jantung. Ya, jadi setiap kali kita beraktivitas lebih berat, otot jantung akan bekerja lebih giat. Pada saat dia bekerja lebih giat, dia akan membutuhkan asupan oksigen lebih banyak. Ya, asupan nutrisi lebih banyak. Pada saat ada sumbatan pembuluh darah, dibutuhkan asupan nutrisi lebih banyak, tentu saja tidak mencukupi jadinya, sehingga gejalanya lebih berat. Itu alasannya. Ya, jadi secara umum Bapak Ibu bisa mengira-ngira seperti itu. Tapi bukan berarti, wah udah nih, berarti ya bukan, enggak juga. Di kesempatan pertama mungkin segera dibawa periksa, gitu ya. Karena bisa jadi dia orang yang punya diabetes lama misalnya, sehingga sensitivitas saraf-sarafnya pun berkurang. Itu kadang-kadang dia malah nggak ngerasain malah. Ya, jadi tetap kita periksakan, tetapi paling tidak kita punya gambaran. Ya. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu bahwa Bapak Ibu bahwa memang sumbatan pembuluh darah ini sebuah proses yang alamiah sebenarnya, ya. Sebuah proses yang bisa dikatakan proses penuaan juga. Ada orang yang kemudian usianya panjang seperti orang-orang di Jepang, ya, sampai 90 tahun, ratusan tahun masih hidup sehat walaupun dia sudah keriput, sudah apa begitu, ya. Tetapi dia tetap bisa hidup. Kenapa? Karena sumbatan di pembuluh darahnya mungkin minimal sekali. Atau kalau dibilang tidak ada mungkin nggak mungkin, ya, tapi minimal sehingga tidak menimbulkan gejala. Sehingga dia bisa hidup lebih panjang. Tetapi kalau misalnya kita di usia yang relatif muda, kita percepat penumpukan plak di pembuluh darah kita, pembuluh darah koroner ini, maka biasanya akan mengalami serangan jantung lebih cepat sehingga usia harapan hidupnya lebih pendek. Kita bisa bandingkan Indonesia itu angka harapan hidupnya itu sekitar 65 tahunan, sementara di Jepang itu bisa sampai 69 sampai 70 tahunan, ya. Memang kesannya sedikit perbedaannya Bapak Ibu, hanya 45 tahun. Tapi kalau dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, 45 tahun itu berarti, ya, seorang kakek dalam usia 45 tahun lebih panjang umurnya, dia bisa udah ngelihat cucunya. Dia udah bisa ngelihat cucunya wisuda misalnya, atau melihat anaknya menikah dan seterusnya, ya. Itu angka yang sangat berarti, ya. Setiap tahun penambahan umur itu sangat berarti sehingga perlu kita jaga dan perjuangkan, ya. Kita bisa lihat ini nih di usia-usia anak sekolah dan remaja, apalagi dengan pola diet seperti sekarang, penyumbatan ini udah mulai terjadi, ya. Dewasa, lansia itu udah mulai terjadi. Jadi yang kita lakukan sebenarnya bukan menghilangkan sama sekali, tapi berusaha untuk memperlambat, karena ini sebenarnya proses alamiah penuaan juga, ya. Nah, sekarang bagaimana untuk memperlambat? Tentu kita harus tahu apa yang mempercepat masalah penyakit jantung koroner. Dan biasanya kalau ditanya, semua orang akan bilang kolesterol. Apa yang menyumbat pembuluh darah? Kolesterol. Kolesterol ini jadi ini, ya, jadi kambing hitam utama, gitu, ya. Nah, apakah benar kolesterol menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah koroner? Ya. Jadi ya benar sih, tetapi
ilmu kedokteran terus berkembang, mulai ada penemuan baru, teori-teori baru yang mungkin ada yang Bapak Ibu mungkin belum pernah dengar, ada namanya asam amino namanya homocysteine. Nah, homocysteine ini ternyata sumbernya banyak dari makanan-makanan hewani, daging-daging begitu ya. Dan itu ternyata yang perannya justru lebih besar daripada sekedar kolesterol. Karena kolesterol yang ada di pembuluh darah kita itu selama jumlahnya terkendali dalam jumlah normal itu malah baik-baik saja gitu ya. Tetapi kalau dinding pembuluh darah kita udah rusak duluan, kolesterol yang jumlahnya normal saja sudah bisa masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Jadi saya pernah gambarkan begini. Dinding pembuluh darah kita itu seperti dilapisi oleh keramik. Bapak Ibu bayangkan aja keramik lantai ya. Itu selama keramik itu masih utuh, tidak pecah, kemudian natnya, celah-celahnya itu semennya masih bagus, tidak ada yang pecah. Seandainya kita menumpahkan minyak di situ ataupun cat atau apapun, itu kita akan bisa bersihkan dengan baik, hampir tidak bersisa. Kenapa? Karena keramiknya masih bagus. Nah, bayangkan kalau keramiknya pecah. Bapak Ibu kalau tumpahkan minyak di situ, kalaupun kita bersihkan, itu pasti ada minyak yang sudah meresap ke bawah keramik melalui pecahan-pecahan tadi, retakan-retakan tadi. Nah, kalau keramik rusak itu, yang memecahkan itu misalnya kita kejatuhan barang yang keras, atau kita palu, begitu ya, maka dinding pembuluh darah kita yang memecahkan itu adalah si homocysteine ini. Kolesterol itu tinggal ikut nimbrung aja untuk masuk seperti minyak yang jatuh. Jadi kita perlu jaga juga dua-duanya, bukan hanya kolesterol saja yang kemudian menjadi biang kerok, gitu ya. Nah, jadi sebagai gambaran sederhana, misalnya kan ada orang bilang, saya kan udah makan daging itu yang betul-betul rendah lemak, kolesterolnya rendah, tapi dia makan daging rendah lemak itu jumlahnya banyak, sehingga homocysteine juga akan banyak, dan tetap saja kolesterol yang normal pun bisa menyumbat. Jadi keduanya diharapkan tetap normal. Cuman ini masih jarang sekali diperiksakan, ini sekedar tambahan pengetahuan saja ya. Jadi molekul homocysteine tadi itu dialah yang merobek nih dinding pembuluh darah bagian dalam namanya endotel, sehingga kolesterol jahat terutama bisa dengan mudah masuk ke dalam situ. Kalau dia sudah masuk, terjadilah berbagai reaksi-reaksi sehingga terjadi penyumbatan tadi. Nah, bayangkan kalau dinding pembuluh darahnya tetap mulus, ya, seperti misalnya ke orang Jepang tadi saya bilang dia rajin makan ikan, pola hidupnya bagus, tetap mulus nih dinding pembuluh darahnya. Maka kolesterol yang ada di dalam tubuhnya mereka juga punya, sesehat apapun punya. Batasan kolesterol kita kan sampai angka 200 ya. Jadi kalau orang-orang sehat itu yang masih ada di angka-angka 180 itu masih ada kan kolesterolnya. Itu tidak akan sampai menumpuk dan menyumbat gitu ya. Nah, ini saya lewatkan aja ya. Intinya seperti itu, ini gambaran keramik tadi yang kemudian dengan reaksi-reaksi akibat homocysteine tadi itu akan terjadi reaksi oksidatif stres, terjadi kerusakan pada dinding pembuluh darah nih, yang ini sel endotel namanya, ini mati ya, sehingga terjadilah terbukalah robekan tadi sehingga masuklah si kolesterol, kemudian dikejar oleh sel-sel darah putih kita, terjadi reaksi-reaksi yang kemudian justru memperburuk penumpukan lemak yang ada di dalam pembuluh darah kita ya. Jadi apa salahnya si kolesterol kalau begini? Ya kolesterol itu sebenarnya nggak salah Bapak Ibu. Kolesterol itu bukan musuh kita, itu teman kita sebenarnya. Tubuh kita memerlukan kolesterol. Untuk apa? Untuk bahan membangun sel tubuh kita, dinding sel tubuh kita itu terbuat dari kolesterol juga, melindungi saraf, membantu pencernaan, membuat vitamin D dan hormon ya. Jadi apakah kolesterol berbahaya? Tidak. Kolesterol tidak berbahaya karena dia justru dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang berbahaya kalau dalam tubuh kita tidak ada kolesterol. Ya. Nah, lalu kenapa sampai ditakuti dan dikatakan sebagai penyebab penyakit jantung? Ya karena banyak orang kadar kolesterolnya melebihi normal, itu masalahnya sebenarnya. Sama seperti homocysteine tadi itu juga kalau melebihi normal baru jadi masalah. Jadi intinya kita berusaha agar jumlahnya tetap dalam batas-batas normal. Semua yang ada di tubuh kita diciptakan Tuhan itu ada ukurannya, takarannya. Sekian sampai sekian itu normal. Kurang masalah, lebih masalah. Tensi ada batasannya, kolesterol ada batasannya, kadar gula darah ada batasannya. Kita usahakan kadarnya terkendali di dalam batas-batas yang memang Tuhan buatkan untuk kita. Nah, itu tugas kita, Bapak Ibu. Ya, jadi kolesterol itu adalah
Ya sekali lagi bukan musuh, dia senyawa lemak ya yang kemudian kalau kita makan dia juga bisa didapat dari makanan. Seperti ini misalnya kalau kita makan kolesterol tinggi, makanan berkolesterol tinggi pada saat diputar nih di darah kita kelihatan nih ini yang tidak banyak lemaknya, ini yang banyak lemaknya. Itu kan beda banget tuh. Ya tentu saja ini darahnya jadi lebih kental ya, kemudian aliran darah kita jadi sedikit melambat. Makanya kalau makan-makan yang berat, makan-makan besar seperti itu kadang-kadang orang merasa aduh tengkuk saya kok agak berat ya gitu. Itu salah satunya mungkin karena aliran darahnya gitu ya. Nah, tetapi juga jangan lupa ada orang yang makan kolesterol itu dia dalam jumlah yang wajar-wajar saja, tetapi kadar kolesterol dalam darahnya tinggi. Kenapa? Karena ternyata diproduksi oleh hati, ada masalah dengan hatinya. Oleh karena itu, ada yang kolesterolnya tinggi itu segera dikasih obat, biasanya karena dokter menduga ini memang hatinya sudah bermasalah, sudah memproduksi kolesterol. Misalnya pada orang dengan hipertensi atau dengan diabetes ya. Tapi pada orang-orang yang sehat, kalau kolesterolnya tinggi, ditanya dulu tuh, ini karena makanan nih kayaknya, coba diet dulu, 1-2 bulan dilihat turun, udah jaga dietnya aja, nggak langsung dikasih obat kolesterol gitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, sumber-sumber makanan bisa, tapi juga bisa diproduksi oleh hati kita. Ya, jadi nggak asal kita sebenarnya untuk mengobati. Nah, jadi intinya dia beredar di aliran darah kita, ada kolesterol baik, kolesterol jahat, ada satu lagi senyawa lemak namanya trigliserid, semua bermanfaat Bapak Ibu, walaupun harus dalam jumlah-jumlah yang dijaga ya. Oh ini kolesterol kan kolesterol jahat dok, LDL itu kan bad kolesterol, berarti harus dihilangkan. Enggak juga. Kolesterol jahat juga diperlukan, dia punya fungsi-fungsinya juga, tapi nggak boleh berlebihan begitu ya. Nah, bagaimana angka-angkanya? Saya kira Bapak Ibu bisa lihatlah nanti cek-cek sendiri ya. Kalau angka kolesterol total itu di bawah 200 itu ideal lah hijau ya. Kalau udah mulai 200 sampai 239, wah ini hati-hati ya, tapi biasanya kalau baru-baru awal diet dulu lah. Nah, kalau udah 240 ke atas, ini dokter mungkin udah mulai mikirin ngasih obat nih sambil nanya-nanya, kalau memang kayaknya dia ada faktor risiko kasih obat langsung gitu ya. Nah, kolesterol jahat diharapkan itu kurang dari 130, kolesterol baik diharapkan itu lebih dari 50 ya, trigliserid diharapkan lebih kurang dari 200 dan seterusnya ya. Angka-angka ini bisa didapatkan kalau kita periksa ke laboratorium. Nah, gejalanya sebenarnya ini nggak khas ya Bapak Ibu ya, untuk tidak dijadikan pegangan, tetapi ini yang sering disampaikan ya. Ada yang kesemutan di kaki lah, ada yang tangan sakit lah, nyeri dada kiri, ini udah gejala penyakit jantung koronernya ya. Ada benjolan-benjolan lemak di tubuh, pelupa, gampang stres, kelelahan, ya ini nggak spesifik. Kenapa? Kalau pelupa, gampang stres, kelelahan itu bukan hanya gejala kolesterol, bisa gejala banyak utang juga bisa jadi seperti ini kan. Jadi nggak khas gitu ya. Gampang pegal di punggung dan seterusnya ya. Tetapi ada yang memang agak khas tuh, ada namanya santelasma, penumpukan di mata ya. Ini dia nih. Kalau Bapak Ibu pernah lihat orang-orang yang tua-tua begini. Tapi ya ini memang kolesterol, tapi di sini bukan berarti di dalam juga kolesterolnya pasti tinggi, ya belum tentu juga. Ini penumpukan saja di situ. Ya. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin intermezzo dulu. Saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu karena kita ini selama ini dalam rangka memperbaiki masalah kesehatan masyarakat itu sering bertempur dengan berita hoax. Saya punya sahabat saya nggak mau berobat sama sekali sama dokter. Sampai kakinya sudah rusak lah ya, sudah teramputasi begitu ya. Nggak mau berobat karena apa? Karena wah ini begini begitu punya teori-teori sendiri. Yang saya lihat ya kebanyakan dari berita-berita. Jadi kita tahu sendiri bahwa berita negatif tentang pelayanan medis di Indonesia itu luar biasa banyak. Sementara yang positifnya itu nggak terlalu dibicarakan. Sehingga kesannya seakan-akan bagi yang tidak objektif menilai selalu melihat negatifnya ya, seperti COVID, di-COVID-kan, seperti orang berobat periksa ini itu berarti cari duit dan seterusnya. Jadi nggak mau berobat, tapi yang rugi dirinya sendiri akhirnya. Nah, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bagaimana kita bisa menilai berita itu benar atau tidak melalui logika sederhana. Satu contoh nih yang paling sering, paling gampang nih. Kita menganggap bahwa kalau kita makan makanan berlemak dicuci pakai
sabun cuci piring yang ada lemon-lemonnya ini, maka dia akan cepat larut. Lalu, wah, ini berarti kalau kita makan lemak, kita harus minum peresan jeruk lemon dan seterusnya kan ya. Itu supaya melarutkan lemak di usus kita, di darah kita, segala macam. Itu hoax. Jadi, simple Bapak Ibu, perut kita bukan tempat cuci piring. Jangan disama-samain. Nah, begitulah masyarakat kita, pada saat hal-hal yang terkait kedokteran ini justru yang paling rumit, tapi paling suka dianggap paling simpel, sehingga merasa udah gampang, saya ngertilah urusan kedokteran gitu. Padahal begitu urusan mesin saja yang sebenarnya jauh lebih sederhana, pada saat rusak, dia nggak berani tebak-tebak, dia bawa ke bengkel. Urusan badan yang sangat kompleks, malah tebak-tebakan sendiri. Ini yang jadi sesatnya banyak ya. Jadi nggak bisa Bapak Ibu ngelarutin lemak yang kita makan, terus makan lemon-lemon, tetap diserap semuanya, nggak ada itu ngebersihin. Ya, sekali lagi bukan tempat cuci piring. Nah, ini banyak lagi nih. Kalau orang punya pengalaman pribadi keluarganya kena serangan jantung, lalu dokter memutuskan untuk tidak pasang ring atau apa, tetapi memberikan obat melalui infusan, yang kemudian dia tidak jadi pasang ring dan sembuh. Lalu dia share itu, nah, ini di RCM, mulai hari ini dia resep dipraktekkan penyedotan plak sumbatan. Mulai hari ini dari dulu gitu loh. Kok udah pinter-pinteran sendiri bilang udah hanya dari ini, dan seakan-akan ini sesuatu yang baru sehingga pasang ring tuh nggak perlu ya. Nah, ini sampai RSM-nya sendiri membantah. Nah, ini isapan jempol orang, memang pengalaman dia, tapi dia bikin itu sebagai satu testimoni yang kemudian dia pikir semua orang harus begitu. Ya, padahal ada yang memang dengan infusan bisa, ada yang harus pasang ring, ada yang bahkan harus dibelah dadanya dan dipasang pembuluh darah, bypass istilahnya, Bapak Ibu mungkin pernah dengar. Itu kasusnya berbeda-beda gitu ya. Tapi orang sekarang luar biasa nih, mudah sekali. Sama seperti juga COVID. COVID itu nggak ada apa-apanya, saya cukup istirahat, minum minyak kayu putih, dicium-cium 2 minggu sembuh. Lalu dia bilang bahwa COVID itu akan begitu semua. Nggak percaya tuh ada yang mati di rumah sakit. Buktinya pengalaman saya pribadi seperti ini. Nah, inilah yang kemudian menyesatkan. Ingat bahwa apa yang kita alamin belum tentu sama dengan yang dialami orang. Dokter itu sudah memahami penyakitnya, walaupun tidak 100%, tapi tentu jauh lebih banyak dibandingkan masyarakat umum, bisa melihat secara keseluruhan gitu. Ada yang memang ringan, sembuh sendiri, kita suruh isolasi mandiri di rumah. Ada yang memang berat, harus dirawat, ada yang harus masuk ICU. Kita bisa melihat semuanya, tapi masyarakat umum tidak boleh hanya melihat dirinya sendiri. Tidak adil, Pak. Kalau kita lakukan itu, lalu orang lain akan jadi korban. Not fair. Ya. Nah, ini lagi nih. Ada ciri-ciri berita hoax nih. Contoh, biasanya bombastis di awal nih. Dokter spesialis jantung bakal menganggur. Kan bombastis banget tuh. Penemuan resep rahasia pelancaran pembuluh darah. Dan seterusnya nih, panjang begitu ya. Dia berikan resep-resepnya segala macam. Tapi di ujung, lucu banget nih. Dia bilang apa? Dokter spesialis jantung menekankan, bila melihat chat ini jangan di-like saja, diteruskan ke 10 orang. Loh, di atas tadi dokter spesialis jantung bakal nganggur, kok sekarang dokter spesialis jantung yang suruh sebar-sebarkan? Jadi miskin dong dokter jantung yang nggak punya pasien, kan nggak mungkin dia yang bikin. Ini udah jelas hoax, jadi dengan mudah kita bisa melihat, nggak beres nih, skip aja, gitu ya. Jangan malah kita ikut-ikutan terusin, ya. Biasanya kalau suruh sebarkan, bombastis, itu cirinya tuh. Ciri berita hoax, dia akan catut nama atau profesi ahli. Kenapa? Karena dia tahu orang banyak itu yang rasional memang akan mempercayai ahli. Dia catut supaya dia masukin bisa beritanya. Tapi ujung-ujungnya dia akan minta kita sebarkan. Gitu ya. Itu hampir selalu. Ya. Nah, ini satu lagi nih. Tahukah Anda jantung kita ini pantangannya apa? Ya, Anda mungkin akan kaget. Ya kan, bombastis ya. Pantangannya yang paling penting adalah semua makanan dan minuman yang bersifat dingin. Wow. Luar biasa nggak? Simpel banget kan? Mungkin ada saudaranya habis minum es serangan jantung. Lalu dia buat nih berita ini. Dan langsung viral. Kenapa? Masyarakat kita hobi banget nge-share yang begini nih. Jangan makanan dingin yang keluar dari kulkas. Lebih baik makanan hangat. Iya sih, yang lebih baik makanan hangat. Tapi yang nggak lebay begini juga. Jadi nomor 2 nih lucu banget. Apa musuh utama jantung kita? Kebiasaan makan nasi, setelah makan nasi minum air es. Yang paling konyol, apalagi sambil mengelap keringat saat melap. Jadi pantangan sakit jantung tuh kalau makan ngelap keringat tuh nggak boleh, Bapak Ibu, kata dia. Konyol nggak? Ya. Nah, terus
jangan malas untuk kencing malam agar tidak mati diserang jantung bagi usia yang sudah menua. Oh, bukan. Ya kan? Jadi justru seringkali orang-orang tua-tua kalau dia berdiri tiba-tiba langsung berjalan cepat ke kamar mandi waktu pipis malam-malam itu sering kolaps jatuh di situ. Itu sering kejadian. Jadi bukan jangan malas untuk kencing malam, justru kalau mau kencing malam hati-hati, jangan tiba-tiba duduk dulu. Ya kalau yang udah tua-tua dikasih pispot aja, kadang-kadang bisa kepleset di kamar mandi begitu ya. Ini justru kebalikan. Nah, kemudian apalagi tepuk tangan untuk pertolongan pertama serangan jantung. Orang serangan jantung harusnya dibantu dengan resusitasi kayak gambar ini, ya jantungnya berhenti, itu malah suruh tepok-tepok, ya tambah mati. Saya prihatin sekali dengan ini karena ini betul-betul sudah ada korban yang terdokumentasikan di berbagai media, orang yang serangan jantung tuh malah ditabokin, dipukulin punggungnya, dipukulin tangannya, ya bukannya ditolong yang benar. Jadi dalam upaya untuk memperbaiki ini, kita juga sampai bikin video, Bapak Ibu. Ini mangga nih, kalau mau lihat, saya bikin video, ini kita punya klub sepeda, namanya nggak goseh ya, goes sambil sedekah, karena ceritanya kalau kita, komunitas sepeda kita sambil goes, sambil bagi-bagi sedekah yang kita kumpulin dari donatur. Nah saya pikir, sedekah ilmu sekalian deh, jadi saya buatkan video, ya, jadi kalau Bapak Ibu bisa cari nanti nggak goseh TNT, resusitasi ya di YouTube. Itu dari awal bagaimana kalau orang kolaps kita harus lakukan apa, kita periksa apa, kita resusitasi seperti apa. Mudah sekali. Kalau memang kita mau latihan dan praktekkan. Jadi bukan ditabokin, ya, tapi dilakukan pijat jantung. Ya, nanti silakan kalau Bapak Ibu mau lihat ya. Nah, mengingat si penyakit jantung koroner ini cukup tinggi kasusnya, terus bisa menyerang dalam keadaan tiba-tiba mendadak ya. Kadang-kadang kita nggak tahu, nggak siap. Kadang-kadang bahkan dokter pun kalau sudah terlatih tapi jarang mempraktekkan, begitu melihat ada yang kolaps bisa grogi juga gitu ya. Memang penting untuk tahu, penting untuk mengobati, penting untuk menolong, tetapi lebih penting lagi adalah mencegah, jangan sampai terjadi. Penting lagi adalah memeriksakan secara dini ya. Jadi penyakit jantung koroner dan serangan jantung hubungannya sangat erat. Di mana serangan jantung adalah keadaan gawat darurat yang didasari adanya penyakit jantung koroner. Untuk mencegah serangan jantung yang terjadi secara tiba-tiba, sebaiknya kita perlu deteksi penyakit jantung koroner lebih awal. Gimana caranya? Nomor satu, gampang, konsultasi ke dokter. Ya, silakan dokter ahli atau ke dokter umum dulu. Kalau kita pakai BPJS kan nggak bisa langsung ke dokter ahli. Dok, saya punya darah tinggi, saya punya diabetes, saya takut masalah koroner nih gimana, nanti akan diberikan solusi-solusinya ya. Nah, urut-urutannya biasa setelah konsultasi akan dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan rekam jantung, darah rutin, kadar gula, kolesterol, kadang mungkin sampai harus perlu fungsi paru dan lain-lain lah sesuai kebutuhan-kebutuhan. Dan ini biayanya relatif murah, kalau pakai BPJS juga di cover ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak lakukan pemeriksaan-pemeriksaan ini. Bahkan yang punya diabetes, punya hipertensi, kalau memang dia sungguh-sungguh berobat, itu ada pemeriksaan rutin yang di cover oleh si BPJS setiap 6 bulan, ya, yang pemeriksaan-pemeriksaan penting ini. Sayang banget kalau tidak dimanfaatkan oleh kita ya. Nah, nanti ada treadmill test, tapi ini udah mulai ditinggalkan ya, udah jarang dilakukan walaupun masih ada. Jadi orang itu dipasangin rekam jantung, disuruh aktivitas kelihatan nanti tuh. Kalau memang sudah ada sedikit sumbatan, mulai si jantungnya mengalami kekurangan oksigen, kebaca itu dari alat itu, kira-kira begitu ya. Nah, yang canggih sekarang adalah angiografi atau kateterisasi jantung ya. Ini yang topnya lah, di mana nggak pakai analisa-analisa, tapi memang pakai mata lihat langsung. Ada nggak sumbatan di situ? Jadi caranya kita lihat aja video ini ya, biar lebih asik. Volumenya saya kecilin dulu. Nah, jadi angiografi itu yang orang bilang dipasang balon, dipasang ring itu, Bapak Ibu. Jadi pada seorang yang punya gejala yang kita curigai mengarah ke penyakit jantung koroner, ya, di mana ada sumbatan tadi pada pembuluh koronernya, maka kita mau lihat nih, betul nggak ada sumbatan? Jangan-jangan gejalanya sakit mah misalnya, atau dan lain-lain lah gitu ya.
Nah, itu pembuluh darah koronernya itu. Nah, itu bisa dilihat dengan menggunakan alat, ya. Nah, ini sumbatan yang tadi saya bilang, kalau ada plak, maka darah nggak bisa mengalir dengan lancar. Bayangkan kalau jantungnya harus kerja keras, ada plak begitu, nggak lancar ya pasti mulai sakit jantung. Nah, jadi biasanya dari pembuluh darah di lipat paha kita, femoral artery, dilakukan tindakan ya untuk memasukkan si selangnya, ya seperti begitu. Lalu selangnya ini memang canggih karena jalannya itu bisa dibelok-belokkan nanti di ujungnya ya. Masuk tuh lewat pembuluh darah terus naik ke atas, ya melalui aorta, masuk tuh belok dia kan, masuk ke pangkal aorta ya. Dan kemudian dipasang kateternya tuh, nyusul kateternya. Lalu si kawat kawat ininya akan ditarik kembali, ya tinggal kateternya. Nah, lalu di situ akan dipompakan zat kontras, Bapak Ibu, yang dari ini sambil jantungnya berdenyut kan, berarti dalam keadaan bergerak. Nah, dipompakan zat kontras, kelihatan tuh. Kalau ada sumbatan ada yang nyempit tuh, kelihatan nggak Bapak Ibu tuh? Sinilah blockage-nya. Langsung ketahuan, udah nggak pakai kira-kira lagi, udah benar-benar lihat persis di mana gitu. Nah, kalau ketemu, maka akan dimasukkan balon untuk dikembangkan di dalam sehingga menekan plak tadi ke pinggir. Nah, kalau dikembangkan, menekan ke pinggir, sehingga pembuluhnya melebar. Jadi bukan plaknya jadi hilang ya, tapi plaknya ketekan ke pinggir. Nah, lalu dikempeskan lagi. Biasanya lumayan terbuka. Cuman kalau begini biasanya dengan cepat bisa nutup lagi, makanya dipasang cincin atau stand untuk sebagai penguat lah, ya. Dipasang begitu, dan ini dikembangkan oleh balon tadi juga sampai ke dalam. Setelah dikembangkan, balonnya dikempeskan, maka cincinnya akan tetap tinggal di sana, ya. Dan stand ini mahal banget loh Bapak Ibu. Ya, kalau yang bagus-bagusnya itu bisa puluhan juta, dan seringkali ada sumbatan gitu nggak satu tempat, bisa 2 atau 3 tuh orang-orang, ya. Nah, jadi kalau kita lihat nih, coba slide selanjutnya. Nah, ini ada video lagi, kita bisa lihat beginilah bentuknya kalau yang aslinya, tadi kan gambar animasi ya. Tuh kita bisa lihat. Ini yang bagus nih, kan nggak ada sumbatan-sumbatan kan? Lebar semua, ya ini berarti bagus. Kalau yang ada sumbatan tadi ya berarti siap-siap harus dipasangin ring, ya. Kita lihat sekali lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kan nggak ada sumbatan ya. Jadi tadinya saya lupa nih, saya bikin video ini tadi mau ngetes. Mau ngetes siapa yang bisa lihat ada sumbatan di situ gitu. Kalau jawabannya benar, berarti udah bisa jadi dokter jantung. Tapi saya lupa ngasih ngetesnya. Kita lanjut aja deh ya. Nah, terus kita harus mencegah lah. Jangan sampai kita tahu tapi kita cuek aja, akhirnya kejadian benar. Bagaimana cara mencegah? Itu disingkat biar gampang nempel ya. Kemenkes tuh bikin singkatan namanya CERDIK. Pertama, cek kesehatan secara rutin, C-nya. Kalau yang punya penyakit tidak menular, darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, ceknya itu sebulan sekali. Kalau yang nggak punya, tapi ada riwayat keluarga, artinya dia beresiko, ceknya itu setahun sekali. Jadi pas ulang tahun aja lah, biar nggak lupa, pas ulang tahun cek. Jadi Bapak Ibu kasih hadiah untuk tubuhnya sendiri gitu. Ya, hadiah ulang tahun yang paling bagus untuk badan kita itu sebenarnya adalah check up. Ya, check up seperti apa ya, silakanlah ditentukan sesuai kebutuhannya. E-nya enyahkan asap rokok. Kenapa ini jadi nomor 2? Karena di Indonesia itu negara dengan tingkat perokok yang sangat tinggi ya. Jadi banyak sekali masalah sakit jantung ini kalau di Indonesia itu lebih ke karena rokok, bukan karena kolesterolnya ya. Nah, kemudian rajin aktivitas fisik ya, minimal 30 menit sehari kita olahraga. Ini mau dilakukan di rumah, mau di tempat kerja, di perjalanan gitu ya. Nah, ini gampang diomongin, susah dikerjain. Ya, ini hari Sabtu ya. Siapa yang tadi pagi olahraga 30 menit? Coba Bapak Ibu yang ngedengerin. Ada nggak?
Pak Peter. Olahraga ya? Oh, bagus Ya, Pak Peter. Pak Roland? Nah, Saya enggak, biasanya iya, tapi karena tadi ada kegiatan kan ke vaksinasi massal dari pagi banget. Ya, oke lah, tapi begitu ada kesempatan akan dikerjakan lagi. Banyak yang memang nggak ngapa-ngapain juga tiduran aja, sayang banget kan? Ya kalau bisa kita olahraga lah ya. Kemudian batasi konsumsi gula, garam, ya, lemak, batasan-batasannya sudah disebutkan di situ. Konsumsi buah dan sayur 3-5 porsi per hari, bukan 3-5 hari per porsi ya, kebalik. Istirahat yang cukup, tidur 7-8 jam sehari. Wah, ini paling susah. Terus kelola stres, jangan banyak stres, karena stres itu bikin hormon-hormon stres kita meningkat, denyut jantung kita meningkat, ya, tensi kita juga jadi naik, ya. Banyak tuh yang kaget-kaget begitu mau divaksin, cek tensinya tinggi. Selama ini nggak pernah tinggi. Kenapa? Ya dia stres mau divaksin, ketakutan. Ya pas diulang lagi mulai turun, gitu ya. Nah, ini juga pengaruh banget stres ini. Ini semua mudah sekali diucapkan, tapi sulit sekali dikerjakan. Ya. Nah, oleh karena itulah kita berusaha, ya, bukan berarti kita nggak berusaha, kita berusaha. Tapi oleh karena itulah sekarang ini di masa masyarakat itu sangat membutuhkan sesuatu untuk memberi solusi terhadap masalah ini yang tidak bisa dikerjakan oleh masyarakat. Muncullah apa yang disebut dengan suplemen. Ya. Nah, jadi bagaimana peran suplemen dalam mencegah si penyakit jantung koroner ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, sulit sekali untuk merubah. Ada sih yang bisa. Seperti saya punya klub paguyuban diabetes, pesertanya sekarang sudah sekitar 200-an orang lah. Tetapi yang memang betul-betul mau olahraga, jaga pola makan itu tidak ada 5 orang, Bapak Ibu. Bayangkan, sisanya kemana? Ngapain? Apapun yang kita sampaikan nggak dikerjakan. Ujung-ujungnya dia bilang apa? Ada obatnya nggak, Dok, yang bisa bagus bikin kita ini nih? Waduh. Ya. Jadi banyak perusahaan kemudian berlomba-lomba menganalisa dan mengambil celah ini untuk memberikan solusi. Nah, ini sesuatu yang positif. Kenapa? Setiap orang membutuhkan sesuatu, maka solusi itu akan banyak diminati orang. Contoh, saat ini orang butuh apa? Vaksin. Banyak negara produksi vaksin. Sayang kita ketinggalan, udah mau bikin tapi nggak jadi-jadi juga. Kalau nggak kita ikut jadi negara yang bisa jual vaksin. Akhirnya kita hanya membeli vaksin, tapi dibeli. Wah, pada saat orang Jakarta, misalnya kota-kota besar butuh transportasi yang gampang, cepat, dan bisa diakses dengan mudah, muncullah ojek online. Oh, luar biasa, banyak sekali yang menggunakan. Kenapa? Karena memang dibutuhkan. Nah, saat ini suplemen ini bisa menjadi salah satu tambahan yang kita bisa gunakan. Misal kita susah makan sayuran, ya kita mungkin butuh suplemen serat. Ya. Kita susah dapatkan makanan yang sehat, ya kita bisa tambahkan suplemen minyak-minyakan yang sehat, misalnya begitu ya. Nah, dalam hal ini kebetulan malam ini kan sponsor kita PT AB ya. PT AB juga sama perannya di situ, ada produksi suplemen yang memang bisa membantu masalah-masalah yang saya sebutkan tadi. Tidak satu-satunya bantuan, karena tetap pada prinsipnya, ini harus saya sampaikan ya, pada prinsipnya sebenarnya kalau orang bisa menjaga betul-betul, tidak ada yang butuh suplemen. Tapi kenapa suplemen diproduksi makin hari makin banyak dan banyak orang yang gunakan? Karena memang yang memang bisa jaga betul-betul itu juga sedikit sekali, Pak. Begitu. Jadi ya mau tidak mau akhirnya suplemen ini kemudian bisa menjadi salah satu tambahan solusi ya. Sebagai contoh nih, AB produksi suplemen V4Lift namanya. Jadi serat itu kan simpel, makan sayur juga serat, tapi jarang kita makan. Terus nggak enak, macam lah alasannya, apalagi anak-anak. Nah, dibuatlah suplemen yang kemudian di-fortified ya, diisi segala macam zat-zat yang bermanfaat, mulai dari buah bit ya dan seterusnya ya. Kita bisa lihat nih ada psyllium khasnya, ada ekstrak goji berry, termasuk ditambahkan di situ kultur bakteri ya, bakteri baik sehingga bisa memperbaiki pencernaan kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita yang susah BAB, kemudian pencernaan kita tidak bagus kondisinya, itu juga pengaruh ternyata. Kenapa kita bisa tahu pengaruh? Banyak penelitiannya ya. Salah satunya ini ada gambar ilustrasi. Orang-orang yang dietnya kaya serat, ya serat-serat yang berwarna tentu ya, warna-warni,
ini bakteri ususnya akan banyak sekali dan dia akan membantu menghasilkan enzim-enzim yang bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, kalau orang-orang yang tidak cukup makan serat, makanannya seperti ini, makanan modern yang fast food begini ya, maka ususnya menjadi tidak sehat, yang tumbuh adalah bakteri-bakteri yang tidak baik, sehingga dia mulai berkembang tuh penyakit-penyakit di badan. Ini penelitian sudah membuktikan hal ini. Ya. Nah, bahkan ada nih Dr. Hiromi Shinya, ini populer sekali, dia mengeluarkan buku, ada yang judulnya The Microbe Factor, ya, ada yang judulnya The Miracle of Enzyme, mungkin Bapak Ibu kalau yang senang baca bisa cari di toko-toko buku ya. Jadi intinya adalah dia bicara tentang bagaimana kita konsumsi makanan yang benar, yang kaya serat tadi, ini ternyata bisa mencegah penyakit jantung, menyembuhkan kanker, mencegah osteoporosis, dan seterusnya. Ya. Ada lagi buku-buku lainnya. So, intinya sebenarnya kalau kita bisa berbuat tidak melanggar kodrat kita, kita akan sehat. Ya, saya sampai bikin gambar ini nih, karena ini menarik Bapak Ibu. Kita tahu singa kan makan daging. Ya, manusia giginya lebih mirip singa atau lebih mirip sapi? Sebenarnya kalau kita lihat-lihat lebih mirip sapi tuh. Nah, singa saja yang memang diciptakan untuk makan daging, yang pencernaannya lebih pendek, ya, itu kalau makan daging itu akan ambil isi perut duluan, di mana di situ akan termakan oleh dia enzim-enzim, termasuk sebagian serat yang ada dicerna oleh hewan-hewan tadi, baru dia makan iganya dan seterusnya, gitu ya. Nah, kalau manusia gimana? Padahal giginya lebih mirip sapi, tapi kalau udah makan daging, dia lupa makan sayuran. Betul apa enggak, Bapak Ibu? Ini melanggar kodrat nih. Jadi penting kita jaga kealamian tubuh kita melalui makanan. Oke lah, orang sekarang suka makan daging, tapi seratnya tentu harus ditambahkan, bakteri baiknya ditambahkan, jangan yang kita konsumsi biasa karena biasanya kurang gitu ya. Nah, terus kita juga suka bikin perilaku yang nggak alamiah nih, yang didorong berlebihan. Misalnya nih, sapi kalau menyusuin anak sapi ada usianya sampai disapih udah selesai gitu ya. Dan nggak pernah kita lihat ada anak sapi disusuin ke kuda. Pernah lihat nggak? Nggak pernah, karena secara alamiah susu yang paling pas buat anak sapi adalah susu sapi. Susu yang paling pas kandungan nutrisinya, ya komponen-komponennya buat anak ibu adalah susu ibu, bukan susu sapi. Tapi kenyataannya kan begini nih. Tuh, anak ibu disusuin susu sapi. Akibatnya apa? Banyak penyakit alergi, anaknya tinggi gede tapi alergian, terus gampang kena penyakit-penyakit degeneratif juga nanti waktu besarnya. Yang lebih konyol lagi adalah apa? Yang udah dewasa pun sibuk minum susu. Tuh. Ya hampir sama seperti itu kan. Padahal kalau kita butuh kalsium sebenarnya bisa juga didapat dari ikan. Itu yang lebih baik ya. Jadi ini yang kemudian tidak alamiah ini yang menjadi masalah. So kalau mau lihat alamiahnya kita harus lebih banyak makan serat, lihat gigi kita aja. Ya, lebih banyak makan serat itu akan lebih baik. Kalau nggak bisa cukup dari makanan kita sehari-hari, disitulah peran suplemen. Dan kalau kita bisa makan serat cukup, biasanya kita akan lebih baik metabolisme tubuh kita, lebih baik bakteri baiknya, sehingga juga bisa mencegah masalah-masalah jantung. Ya. Nah, kemudian ada lagi produk dari AB yang mengandung propolis, Bapak Ibu. Nah, propolis ini saya ambil dari Alo Dokter ya. Dia sebenarnya kandungannya beragam dan bermanfaat ya. Tetapi memang karena tidak selalu sama di seluruh dunia, ini agak sulit diteliti secara umum begitu ya. Karena beda-beda tuh. Tapi manfaatnya pun beda-beda dari setiap propolis tadi. Tapi pada intinya dia bisa membantu masalah-masalah penyakit-penyakit infeksi yang ringan-ringan ya. Kemudian juga bisa membantu mengencerkan darah. Nah, ini menarik nih, di Alo Dokter dibahas hati-hati menggunakan propolis. Kenapa? Karena kalau Anda punya penyakit gangguan perdarahan, sebaiknya hati-hati karena dia bisa memperlambat proses pembukaan darah, ya, sehingga sebaiknya tidak dikonsumsi sekitar 2 minggu sebelum tindakan operasi. Nah, obat untuk penyakit jantung koroner itu salah satunya justru pengencer darah, yang memang juga sebelum operasi sebaiknya tidak dikonsumsi dulu, ya. Kemudian kalau dia punya masalah-masalah perdarahan akan dihentikan, tetapi untuk membuat agar tidak terjadi bekuan pada sumbatan tadi, yang dianjurkan itu justru yang membantu mengencerkan darah. Jadi propolis ini kalau orang-orang yang punya penyakit jantung koroner itu sebagai suplemen, sekali lagi jangan dihentikan obatnya, sebagai suplemen untuk membantu itu bagus ya.
tentu dia tetap harus periksa ya, jangan kemudian berhenti pemeriksaannya yang rutin. Nah, kemudian dikombinasi dengan berbagai rempah, salah satunya habatus sauda di situ yang ternyata juga bisa membantu memudahkan pengendalian tekanan darah tinggi ya. Saya banyak orang-orang yang punya darah tinggi dikasih kombinasi 2, dikasih kombinasi 3 obat, nggak turun juga, dikasih kombinasi dengan suplemen daun-daunan dan seterusnya, begitu lumayan bisa terjaga. Jadi saling mengisi lah begitu ya. Kemudian juga mengobati kolesterol tinggi, mengendalikan kadar gula darah, punya efek antiinflamasi, banyaklah manfaat-manfaat yang bermanfaat di situ. Nah, ada juga produk lain namanya Hirvero. Nah, ini yang menarik adalah Hirvero ini sebenarnya sejenis jamu, Bapak Ibu, tapi dikemas secara modern sehingga gampang dibawa dan gampang dikonsumsi ya. Isinya itu ada jahe, ada kencur, yang itu diteteskan saja karena bentuknya konsentrat. Nah, yang menarik juga adalah Hirvero itu kalau pernah dicobakan, diambil darah orang yang sebelum dan sesudah konsumsi, terlihat perubahan pengenceran darah yang lumayan lah, akan bermakna kalau dikonsumsi oleh orang yang punya masalah pada pengentalan darah ya, yang punya diabetes, yang punya hipertensi, ya. Jadi ini sel darah merah yang diambil, memang ini di luar darah ya, diambil di objek gelas, dilihat. Tapi memang kelihatan perbedaannya sebelum dan sesudah ya. Ini banyak berlengketan, menggumpal. Jadi mungkin kandungan-kandungan di jahe, di kencur itu memang membantu mengencerkan darah, penelitian-penelitiannya ya. Setelah 15 menit kita bisa lihat itu lebih terdispersi gitu ya, tersebar. Jadi lebih mudah lewat di pembuluh darah yang kecil-kecil ya. So, mungkin kita sudah sampai ke kesimpulan, Bapak Ibu. Saya sebenarnya ingin bincang lebih banyak, tapi karena waktu terbatas, mungkin nanti lebih banyak kita bisa gunakan untuk diskusi ya. Kita sampai ke kesimpulan. Yang pertama, saya reminder lagi apa-apa yang kita sudah bahas ya. Penyakit jantung koroner itu menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia maupun di negara kita ya. Penyebabnya adalah sumbatan pada pembuluh darah koroner. Nah, sumbatan tadi akan memicu kerusakan sel otot jantung, serangan jantung, kemudian kecacatan, misalnya sel ototnya rusak jadi gagal jantung ya, atau kematian ya. Nah, faktor risiko beragam, mulai dari pola hidup dan zat-zat makanan, termasuk tadi daging yang saya sebutkan ya. Nah, pemeriksaannya rumit dan mahal, apalagi pengobatannya ya, walaupun sekarang sudah ada BPJS, tapi tidak semuanya juga menggunakan, dan seringkali antri atau orang-orang yang tempat-tempat yang jauh, akhirnya meskipun menggunakan BPJS harus terbang ke Jakarta, menginap. Lebih baik tidak sakit lah. Kadang-kadang kan ada BPJS, hajar aja lah, nanti juga ada yang bayarin, yang nggak begitu juga. Ya, rasanya kalau kita dikasih tempat paling mewah tapi disuruh sakit dulu juga nggak mau, gitu ya. Pencegahan ya, karena sakit itu memang nggak enak, belum tentu kita juga sembuh. Kalau sembuh juga bisa saja ada sisa. Pencegahan itu selalu menjadi pilihan yang terbaik ya. Pencegahannya seperti apa? Tadi periksa rutin dan seterusnya ya. Dan tentu saja perubahan pola hidup ya, itu penting sekali untuk mencegah penyakit tadi. Konsumsi suplemen itu bisa menjadi salah satu pilihan yang rasional kalau kita rasanya tidak mampu untuk maksimal merubah pola hidup kita ya. Nah, jadi sayangi jantung Anda, sayangi diri dan keluarga tercinta, agar jangan sampai terkena penyakit jantung koroner. Saya kira itu, Pak Peter, materinya baik. sudah selesai sampai kesimpulan. Saya kembalikan ke Pak Peter ya. Ya, baik. Oke, terima kasih Dok sharingnya. Wah, ini kita dapat hal-hal baru ya. Teman-teman, malam hari ini tadi yang menyimak ya pesan sharing dari Dr. Andri. Oke, thank you info sharingnya Dok. Selama 60 menit ya, teman-teman. Tapi ini daging semua ya teman-teman, apa istilahnya itu betul-betul hal yang sangat-sangat faktual ya kalau teman-teman memperhatikan ya selama 60 menit ya. Mestinya nggak ada yang ngantuk ya teman-teman ya, jadi memperhatikan semua apa yang dibagikan tadi. Dan buat teman-teman di sini yang raise hand dulu ya, mungkin ada yang mau bertanya nih Dok. Yang Ya, raise silakan hand, Pak. ya. Yang raise hand ya silakan teman-teman. Ada yang raise hand, silakan bisa bertanya dulu mungkin ya. Di sini
Oke, ada tadi yang sudah raise hand, Pak Thomas tadi mungkin ada. Ya, Pak Amin ya. Pak Amin, silakan Pak Amin. Ya, silakan open mic, bisa open kamera juga silakan, Pak. Ya, Oke. ya silakan. Open kamera, Pak. Kalau silakan ya. Yang boleh open kamera asal pakai baju aja. Oke, Pak, silakan bercanda, Pak ya, supaya Baik, Pak. yes. Pak Ali ya. Ya. Baik, Pak, terima kasih. Ini ya, Pak, saya mau menanyakan tentang kenapa saya itu pernah terjadi awalnya sih batuk, tapi tiba-tiba saya terjatuh itu nggak sadar. Jadi sifatnya sesaat saat itu. Cuma saya mendengar, tapi saya nggak bisa apa-apa. Kemudian saya ke dokter, ke internis. Waktu itu saya dikatakan itu terjadi sinkop. Saya nggak tahu, Dok. Itu gimana itu kok bisa terjadi sinkop? Terus bagaimana cara mengatasinya? Dan ya sementara ini saya alhamdulillah saya bisa lakukan untuk donor darah. Oh, alhamdulillah. Iya. Ya. Mungkin bisa aja Pak pertanyaannya, saya langsung jawab ya. Ya, silakan Dok. Baik Pak Amik. Jadi sinkop itu ya artinya pingsan, tumbang, kolaps, kurang lebih samalah kalau dibahasakan, disederhanakan ya. Jadi seseorang bisa pingsan itu penyebabnya bisa macam-macam. Kalau Bapak pingsan kemudian dibawa ke rumah sakit diperiksa semuanya normal, alhamdulillah, berarti kemarin itu bukan serangan jantung, bukan stroke dan seterusnya. Tetapi mungkin pada saat itu terjadi pengurangan pasokan darah secara tiba-tiba ke otak. Mungkin Bapak waktu itu posisinya duduk lama, jongkok lama, atau apa tiba-tiba bangun. Pusing pada gitu saat ya, kita Dok, ya? tiba-tiba bangun tuh bahasa gampangnya darah tuh turun ke bawah. Sehingga gelap karena tiba-tiba kosong di sini. Nah, pada saat gelap itu sebenarnya badan kita punya mekanisme ya yang Tuhan sudah ciptakan. Kalau kosong maka kita akan disuruh rebah ya dengan jatuh tadi sehingga darah bisa mengalir kembali ke otak. Begitu. Sehingga seringkali orang kalau sinkop tuh kan jatuh kan rebah dia tuh. Terus setelah beberapa lama ditepuk-tepuk dia akhirnya bangun begitu, sadar lagi bisa duduk lagi. Nah, kalau memang tidak ada masalah, Pak. Saya kebetulan kalau problem saya adalah tekanan darah rendah, Pak. Saya kebetulan agak rendah, bukan tinggi ya. Which is memang harus kita syukurin karena yang punya tekanan darah rendah itu lebih cenderung agak jauh untuk punya masalah-masalah jantung ya. Yang berisiko tinggi itu kan kalau darah tinggi. Tapi masalahnya adalah saya itu kalau dari duduk tiba-tiba bangun kadang-kadang gelap. Nah, jadi saya udah ngerti kalau duduk tiba-tiba bangun ya jangan tiba-tiba. Tapi kan namanya manusia kadang-kadang lupa ya. Udah buru-buru, puyang. Tapi saya udah ngerti ya udah duduk aja tiduran, tungguin sebentar, udah nyala lagi gitu. Itu aja Pak. Saya kira nggak usah dikhawatirkan. Cuman memang kalau ada kesempatan, kalau kita sudah 40 ke atas ya sebaiknya setahun sekali dicek lah. Khawatir ada yang nggak ketahuan gitu ya. Baik, iya. General check up, Pak. Pada saat itu saya kemudian sempat ke dokter spesialis jantung. Kemudian kita EKG. Ya. Pada bahasa EKG-nya itu adalah normale, Dok. Tapi kemudian saya normal. Jadi karena kalau EKG kan sesaat itu, Dok. Iya. Sesaat. Sama dokter spesialis jantung itu dia katakan normal. Nah, kemudian saya cerita tentang kejadian itu. Kemudian saya masih penasaran. Nah, kemudian barulah dipasang Holter itu. Saya dipasang Holter 24 jam, baru kelihatan. Ternyata notasinya ada yang hilang, ada nyambung, hilang. Jadi ada aritmia ya istilahnya ya? Nah itu ya. Kemudian ya akhirnya saya ikuti instruksi dari dokter jantung. Saya terapinya hampir 2 tahunan lebih. Ya. Jadi saya kontrol terus, saya ikuti apa kata dokter. Ya saya ikuti, bahkan sampai sekarang saya juga masih konsumsi obat itu yang dikasih dokter itu awalnya pakai Kendaron, kemudian saya sekarang pakai Concor.
Itu aja, Dok. Oke. Kemudian saya bersyukurnya ketika saya bisa ikut donor darah, maka saya setiap 60 hari saya dipanggil dari PMI ikut donor. Ya. Itu aja. Ya. Baik, Pak. Jadi donornya diteruskan karena memang bagus tuh Bapak ya. Cuman memang harus hati-hati dengan aktivitas fisik yang berat. Baik. Itu saja, sama kontrol, jaga makan, ya cukup serat seperti yang tadi saya sampaikan, dan aktivitas berat hati-hati. Jadi kalau Bapak memang, kita tetap perlu olahraga, tapi jangan yang berat. Jadi olahraga yang memang intensitas sedang sampai ringan. Mungkin bisa kalau 30 menit dirasa kurang, masih belum keringetan, ya di 1 jam juga boleh. Tapi intensitasnya nggak boleh yang berat. Itu aja Pak. Mudah-mudahan tetap terjaga. Baik, terima kasih, Dok. Dipantau aja. Ya. Untuk olahraga yang paling cocok apa, Dok? Kenapa? Untuk olahraga yang paling cocok untuk apa supaya menjaga jantung tetap Nomor 1, olahraga yang paling cocok itu Bapak yang tahu. Kenapa? Karena kalau misalnya nih saya bilang, Pak, bersepeda, saya senang bersepeda, Bapak belum tentu. Seminggu bikin bersepeda, habis itu nggak mau lagi, gitu ya. Jadi yang Bapak senang apa, tapi usahakan itu dilakukan dengan intensitas yang ringan sedang. Begitu, Pak. Ya. Baik. Baik, Kami. Matur Ya. Pak. Jadi Bapak bisa hubungi orang yang mengundang ya, Pak. Nanti ya untuk konsultasi lebih lanjut. Baik. Oke, teman-teman, ada lagi yang untuk raise hand, silakan ada. Yang raise hand tadi Mas Hari Prabowo nih. Ya, silakan Mas Hari. Ya. Ya, selamat malam. Malam. Selamat malam, Mbak Peter. Malam. Saya akan sharing dikit bahwa saya 6 bersaudara sebenarnya. 6 bersaudara, kemudian 2 diantaranya meninggal muda. Jadi yang satu itu usia di bawah 30 tahun, kebetulan dia lagi sholat Jumat gitu, jatuh, meninggal. Kemudian yang kedua baru semester 2 kuliah di UNS Solo. Itu juga karena di arsitektur, jadi dia kerjanya mungkin tugasnya banyak, kemudian kurang tidur, pagi diajak main basket sama teman-temannya. Nah akhirnya di tengah permainan basket dia kayak pingsan gitu, dan teman-temannya anggap ya pingsan biasa, dibawa ke rumah sakit Mawar di Solo, tahu-tahu meninggal, dan diagnosanya juga serangan jantung. Nah, dari situ akhirnya, tapi saya nggak tahu diagnosa detailnya serangan jantung apa. Kebetulan salah satu kakak saya itu perawat dan dia mengatakan bahwa ada kelainan klep di jantung 2 saudara saya itu. Ya, itu aja yang saya dapat terima. Akhirnya ya udah antisipasi masing-masing dari kita langsung periksa lebih detail itu terkait kondisi jantung kita secara detail, termasuk saya. Saya rumah sakit di Puri Cinere, salah satu ada rumah sakit jantung di situ, dan dicek, ya alhamdulillah nggak ada masalah terkait dengan klep di jantung saya. Nah, apakah faktor? Pertanyaannya apa, Pak? Ya, apakah faktor apakah ada faktor keturunan, Pak, terkait dengan kondisi jantung kita? Termasuk yang kedua, apakah juga ada faktor keturunan terkait dengan koroner ini, Pak? Karena dua-duanya diagnosa dokternya karena tidak sempurnanya klep gitu. Tambahan lagi dulu memang sering dia kelelahan pas SMA ya, karena kita kontrol tinggal di rumah. Pas seperti itu paling dikasih minum teh hangat gitu. Akhirnya agak dan istirahat lega. Tapi begitu dia pindah ke Solo, ngekos di sana, nggak ada yang kontrol, nggak ada yang tahu bahwa dia ada sedikit masalah. Itu aja, Dok. Terima kasih. Selamat malam. Baik. Baik. Ya, selamat malam. Makasih Pak Ari. Saya jawab ya, Pak Peter ya. Ya, langsung, Dok. Ya. Ya, jadi seperti saya sebutkan di awal sekali bahwa penyakit jantung itu banyak. Tadi kan banyak orang saya sering tanya, oh saya misalnya Bapak punya riwayat penyakit yang serius? Oh ada, saya punya jantung, gitu. Taunya gitu doang, gitu kan. Padahal tadi di slide itu ada salah satu yang masih sederhana ya, banyak lagi sebenarnya. Itu mulai dari ada kardiomiopati, di mana otot jantung yang bermasalah, ada masalah aritmia, di mana kabel, dalam tanda kutip ya, kabel-kabel di jantungnya yang bermasalah, gitu. Ada katup-katupnya atau klep-klepnya yang bermasalah, ya banyak. Nah, apakah ini ada faktor keturunan? Ya, memang ada faktor keturunan, dan oleh karena itu
kalau yang punya faktor keturunan seperti Bapak cerita udah ada kejadian di keluarganya seperti itu, segera memang harus cek. Kenapa? Karena bisa jadi ada. Nah, kalau yang tidak ada kejadian di keluarganya, apakah tidak boleh cek atau tidak perlu cek? Ya, ini memang menjadi sulit kalau orang-orang sehat disuruh cek jantung lengkap juga nanti dibilang dokter yang cari duit tuh. Tuduhannya begitu kan. Jadi sulit juga tuh Pak. Jadi ya memang bila kita punya resiko, maka periksanya lebih detail, lebih sering. Kalau tidak ada risiko, ya rasanya nggak perlu gitu ya. Tapi kalau ya pemeriksaan yang ringan-ringan, misalnya setahun sekali kolesterol, EKG, biayanya juga kan nggak seberapa, mungkin boleh diperiksakan. Nah, kemudian memang yang paling sering bikin kematian mendadak di usia muda itu kardiomiopati, katup, dan aritmia. Bukan sakit jantung koroner. Nah, sakit jantung koroner itu biasanya lama itu, bertahun-tahun penyumbatan, dan jarang mati mendadak kecuali memang udah lama punya jantung koroner, dia juga udah tahu tapi dia nggak kontrol gitu misalnya. Tapi biasanya tuh nyeri dulu, dia istirahat mereda, terus dia bisa sempat ke rumah sakit gitu. Akhirnya ketahuan. Tapi kalau yang sehat, tahu-tahu jatuh dan meninggal, itu biasanya kalau bukan kardiomiopati, katup, masalah aritmia. Aritmia itu kabel-kabel yang memberi sinyal supaya si jantung bisa berdenyut dengan harmonis, begitu Pak. Ya, terjawab ya Mas Ari ya. Ini ada, kalau dulu kan dibilangnya apa, pencegahan lebih baik lah Dok ya. Kita lebih baik lakukan check up dulu, kadang kita nggak ngerasa ya. Ini adalah sebuah sinyal-sinyal sebenarnya, tapi karena ya kesibukan dan pola hidup Dok, kadang-kadang ya, orang sibuk kerja untuk cari duit terus kadang-kadang ya itu bisa mengalami masalah yang mendadak seperti ini. Oke, baik, thank you jawabannya dokter. Oke, Pak Hari sudah ya. Yang lain silakan, ada lagi? Ya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang untuk raise hand-nya? Nah, kalau belum ada raise hand, saya menyambung pertanyaan yang ada di chat ya. Di sini, oke, dari Pak Sumaryono dulu nih dok. Jadi disebutkan tadi berkaitannya dengan yang ini ya, yang presentasi tadi. Jika jari kaki tangan ini gampang mengkerut nih dok ketika kena air sebentar, apa itu ciri gejala penyakit jantung nggak gitu dok? Mungkin kena air atau ya rata-rata gitu, kena air jadi kayak mengkerut ujung jari gitu dok. Oh iya, baik. Ya. Pak Sumaryono, itu bukan gejala sakit jantung, itu pengaruh dingin yang ke otot kita memang kemudian bikin kram ya. Tapi apa maksud mengkerut yang di ujung-ujung jari, keriput itu maksudnya Pak? Sepertinya ini ya Pak Sumaryono, kalau mau open cam silakan ya. Silakan open cam, silakan bisa langsung bertanya. Ya. Gitu ya. Tapi intinya, apakah itu jarinya gampang kram begitu kalau kena dingin, ataupun mengkerut di ujung jarinya, dua-duanya itu bukan ciri gejala penyakit jantung. Baik. Begitu. Ya, yang paling sering di telapak ujung jari ini ya dok ya. Ketika kena air, kita kelamaan megang air, kelamaan berenang begitu ya. Yang sering cuci itu juga ya, cuci apa? Cuci. Ya, pas nyuci. Itu cuci yang kelamaan ya bisa tuh mengkerut. Ya. Termasuk tangan yang sering berkeringat, basah itu juga bukan gejala jantung. Ya, itu juga sering ya. Yang kurang pas ya. Ya, jadi yang paling afdol adalah harus apa dok? Check up ya dok ya. Check up, tapi ya check up doang nggak jaga juga percuma ya. Jadi jaga dan check up. Ya. Jaga dengan pola hidup, cukup serat dan seterusnya tadi yang saya sudah sampaikan ya. Oke, ya teman-teman ya. Jadi itu mudah diomongin ya, mudah diucapkan, tapi melakukannya kadang-kadang ya itu nggak mudah ya. Maka disediakan yaitu suplemen ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih baik kita pelihara kesehatan kita ini ya dengan pola hidup yang kita bisa lakukan sebaik mungkin dan suplemen yang sesuai ya, yang Bapak Ibu bisa butuhkan tadi sesuai penjelasan dokter tadi ya. Kemudian Ibu Jane di sini ya. Pak sebelumnya. Kenapa Pak Thomas? Ada yang resign, Pak Wiralona sebelumnya resign. Pak Wiralona, oh ya, oke, Ibu Jane saya stop dulu ya. Oke, silakan Pak Wira, open cam, open mic aja. Ya silakan langsung Pak. Ya. Malam, Dr. Andri, terima kasih Pak Peter. Malam Pak Wira. Pak Wira. Ya. Yes. Malam semuanya. Terima kasih nih, senang sekali sudah banyak mendengarkan informasi yang menurut saya sering dengar dok untuk
Ini yang kesekian kalinya. Tapi menariknya pada waktu tadi dokter mengatakan kalau kita sudah jaga, lalu kita sudah juga mungkin pola makan, olahraga dan seterusnya itu sudah kita lakukan. Ada yang tadi menarik yaitu harus sering cek kayaknya pada saat ulang tahun ya, minimal 1 tahun sekali kira-kira gitu. Dok, kalau yang cek itu biasanya check up secara keseluruhan atau bagaimana dok? Ya. Karena saya jujur aja dok, kadang-kadang rajin olahraga, tapi pada saat juga pernah merasakan sesuatu yang tadi diceritakan gelap tiba-tiba lalu saya pingsan, nggak sampai pingsan sih, saya langsung tahu saya harus duduk dulu dan seterusnya. Dan itu memang tubuh kita sudah sepertinya sudah disetting sedemikian rupa, Tuhan udah kasih seperti itu. Nah, yang menarik tadi, kalau kita mau check up itu pada saat ulang tahun, itu check up secara keseluruhan atau bagaimana dok enaknya? Ya, baik Pak. Jadi check up itu luar biasa banyak Pak. Jadi kalau check up langsung secara keseluruhan biayanya akan besar sekali. Jadi baiknya memang kita konsultasi dulu, sehingga yang diperiksa itu kira-kira yang memang ada resiko-resiko untuk kita alamin. Dokter bisa menganalisa tuh dari wawancara, dari riwayat keluarga, dari kehidupan kita sehari-hari, pola diet kita, dan seterusnya. Oke, berarti kita ceknya arah ke sini. Karena kalau semuanya nggak mungkin, Pak. Itu biayanya besar sekali. Jadi lebih mengerucut gitu ya. Walaupun ada paket-paket check up, itu macam-macam lah di lab-lab itu bisa juga tanpa konsultasi terlebih dahulu gitu. Jadi silakan saja, tapi yang jelas ya enggak semuanya, tapi lebih ke pilihan yang penting-penting untuk bisa men-screening. Kalau nanti ketemu sesuatu, kadang-kadang bisa dilanjutkan pemeriksaan lain yang lebih mendalam. Tetapi kalau dari screening itu aja udah bisa ketahuan, maka ya nggak harus semuanya, nggak perlu. Ya. Artinya tahapannya harus selalu konsultasi dulu, baru lakukan check up. Sebaiknya begitu, supaya lebih terarah. Begitu. Baik, terima kasih dok. Sama-sama Pak. Ya. Oke, baik Pak Wira. Oke, thank you pertanyaannya. Oke, saya sambung ya pertanyaan dari Ibu Jane di sini. Ini dokter ya. Saya pernah dengar untuk mengatasi jantung koroner supaya tidak dipasang ring. Nah ini bisa dengan ramuan herbal seperti madu jeruk dan sebagainya. Ya, bagaimana menurut dokter nih? Ya, jadi pada prinsipnya dibilang salah juga enggak, begitu ya. Tetapi memang lebih baik yang kita konsumsi itu yang memang dirancang untuk itu. Saya kasih contoh aja, kasih contoh. Mengkudu misalnya ya, itu bisa bantu turunkan tekanan darah. Atau daun salam bisa bantu turunkan kadar gula darah. Dengar-dengar. Lalu dikonsumsi deh jor-joran begitu kan, yang dibikin sendiri. Nah, seringkali kemudian nanti hari ini dosisnya kebanyakan daunnya, besok daunnya terlalu sedikit, karena membuat itu repot, besok begini, besok males. Jadi saya sih rekomendasikan yang jelas nomor 1 tidak berubah ya, tetap tadi jaga pola hidupnya, check up, kemudian boleh konsumsi suplemen yang memang sudah dirancang. Kalau kita sebut dalam dunia kedokteran disebut fitofarmaka yang sudah memang dibuat di pabrik dengan standar mutu tertentu, GMP namanya dan seterusnya ya, itu akan lebih mudah dan lebih menjamin ketersediaan dan dosis. Ya, misal antara yang ditimbang benar-benar dosisnya dengan yang ibu cuman 5 lembar daun salam misalnya. Kira-kira daun ada yang gede, ada yang kecil gitu ya, sehingga nanti dengan terlalu banyak perubahan-perubahannya tadi, jangka panjang mungkin hasilnya tidak semaksimal yang memang sudah dirancang begitu Bu. Ya jadi kalau dibilang salah nggak salah, bahwa kita konsumsi madu jeruk ya itu bagus buat kesehatan, tapi juga nggak terus jeruk saja terus gitu kan, nutrisi yang lain nggak dapet. Sementara kan buah-buahan itu harus beragam begitu ya. Kemudian misalnya kita untuk mengatasi jantung koroner harus konsumsi madu. Lah kalau dia sendiri punya diabetes, konsumsi madu malah makin tinggi gula darahnya, makin dekat dia ke jantung koroner. Jadi memang sebaiknya diperhitungkan betul, ya nggak sekedar karena dengar-dengar Bu, begitu. Ya,
Oke ya Bu Jen ya, tadi sudah dijelaskan fitofarmaka ya, itu kata kuncinya. Jadi konsumsi suplemen yang memang diperuntukkan untuk keluhan tersebut ya, untuk keluhan jantung gitu ya. Nah, Ibu Jen nanti bisa hubungi ya orang yang mengundang untuk menanyakan kira-kira suplemen apa yang sesuai sehingga bisa dapatkan maksimal dan memang bisa maintain dan membuat tubuh Ibu lebih sehat. Begitu ya, Ibu Jen ya. Oke, ini pertanyaan Joko Dik ya. Homocysteine itu tadi molekul tadi ya dok, C4HGNO2S. Itu berupa apa ya dok? Kok bisa merusak dinding pembuluh darah? Nah ini katanya gitu dok. Iya, jadi homocysteine itu asam amino yang kita dapat dalam jumlah rada banyak kalau kita banyak makan daging, Pak. Ya. Daging merah. Oh, jadi nah, kalau kita mau, jadi gini, dulu kita cuma lihat kolesterolnya doang, sehingga kita merasa kalau kita makan daging yang rendah lemak atau tanpa lemak, aman dong. Jadi dia makan daging tanpa lemak dalam jumlah banyak. Jangan lupa di dagingnya sendiri juga ada homocysteine tadi. Jadi mau daging tanpa lemak atau daging berlemak, nggak boleh banyak. Intinya begitu. Jadi kok dia bisa merusak dinding pembuluh darah ya? Ternyata ditemukan begitu. Kalau kolesterol dulu, makanan tinggi kolesterol dijadikan makanan mewah untuk orang-orang kaya zaman dulu ya, kemudian mereka pada sakit jantung diteliti oleh para ahli, kemudian ternyata kolesterol ini yang nyumbat. Sekarang mulai ketahuan lagi tuh dari daging ada homocysteine. Intinya adalah tidak berlebihan. Jadi kalau mau menghindar dari serangan homocysteine ini gimana solusinya? Ya jangan makan daging berlebihan gitu loh. Kombinasi ya dok ya dengan serat wajar-wajarnya saja. Dan usahakan tentu kita juga bergerak, karena pada saat kita bergerak, olahraga, kemudian kita juga sekali lagi tadi makan serat, sehingga probiotik, bakteri baik di usus kita juga jumlahnya bagus, itu akan bisa mengurangi efek-efek buruk dari daging yang kita konsumsi. Makan daging, habis itu duduk, nggak makan serat, itu tentu efeknya lebih jelek daripada kita makan daging dalam jumlah yang sama, tapi kita kemudian juga bergerak, olahraga yang teratur, dan banyak makan serat, itu akan berbeda hasilnya. Iya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi bakteri sehat ya dok, di dalam produk V4Life ini, itu juga sudah ada kandungannya ya dok ya? Ada kandungan pro dan prebiotik tuh. Ya. Betul, jadi suplemen-suplemen itu dirancang dengan penelitian-penelitian, lihat ini perlunya apa sih, kita di-fortified, ditambahkan di situ, supaya lebih praktis. Ya, begitu. Ya, betul banget dok. Saya tuh beberapa bulan lalu ya, saya juga pernah tuh check up profil jantung ya dok. Salah satunya dokter yang waktu saya konsultasi itu memasukkan nama, saya ingat sekali, homocysteine dok. Gitu. Ya, jadi malam hari ini yang diperiksakan. Iya, jadi salah satu ada komponen itu dok. Hasilnya berapa? Kenapa? Nggak jadi rahasia. Oh ya. Rahasia pribadi. Oh iya. Nah itu ada sebuah itu dok. Ya, sama satu lagi itu ada namanya HSCRP ya dok ya. Mungkin dokter juga tahu ya. Nah itu juga dimasukkan sebagai komponen. Protein, ya, sebagai komponen untuk profil check up waktu itu. Gitu dok. Oke ya. Makanya Pak, kalau tadi seperti pertanyaan tadi mau diperiksa semuanya mungkin puluhan juta kali ya. Ya, jadi memang komponennya banyak sekali yang bisa diperiksa. Iya. Oke ya teman-teman, Pak Joko Dik sudah ya. Oke, untuk terhindar dari serangan tadi sudah ya solusinya ya, seimbangkan. Ya kalau kita suka makan daging ya ditakar lah ya teman-teman ya. Jadi imbangi dengan fibernya, imbangi dengan seratnya ya Pak Joko Dik ya. Oke, memang kalau kita udah urusan mulut suka nih susah sih dok gitu ya. Teorinya sih mau sehat tapi mulutnya nggak bisa kompromi nih dok, maunya makan itu aja gitu ya. Oke ya, kemudian ada lagi pertanyaan. Nah ini Pak Dani ya, Pak Dani atau Ibu Dani. Tangan sering gemeteran nih jika melakukan aktivitas, apa itu jantung? Wah ini gemeteran ya, apa tremor atau gimana? Oke silakan dok. Ya, jadi kalau gemeterannya pada saat kita memang ada perasaan grogi, takut, maka itu efek dari takutnya tadi. Jadi efek dari hormon-hormon stres kita yang menyebabkan denyut jantung kita meningkat, sehingga kadang-kadang ada juga efek ke tangan tuh agak gemeter gitu ya. Nah, tetapi ada yang memang dia punya masalah penyakit tremor, itu masalah pada saraf gitu. Nah, itu dikonsultasikan dulu untuk memastikan. Saya nggak bisa memastikan itu dari mana. Tapi kalau itu dikatakan sebagai gejala sakit jantung, enggak? Ya bukan. Jelas ya Pak Dani ya, kalau mau lebih lanjut memberikan informasi tentang gemetarannya seperti apa nih, gitu ya. Tadi udah dijawab oleh dokter. Ini bukan indikasi
untuk penyakit jantung. Tapi kalau seandainya ada pertanyaan tambahan, informasi tambahan, silakan ya Pak Dhani, raise hand aja. Ya, nanti kita open ya. Oke, Pak Abdul Ghafur nih. Ya. Beberapa artis Indonesia yang terlihat sehat, bugar lah, dan suka olahraga, kena serangan jantung. Apa sebabnya ya? Oke, Ya. silakan dok. Ya. Itu tadi mirip seperti ceritanya Pak Hari kalau nggak salah Ya, yang mirip sih. Keluarganya, abangnya atau adiknya. Jadi memang ada kondisi jantung selain jantung koroner. Ya. Tadi misalnya masalah pada katup, masalah pada otot jantungnya sendiri, kita sebut kardiomiopati ya. Ada pada kabel-kabelnya begitu yang menyebabkan gangguan irama. Nah, mungkin bingung kok gangguan irama bisa bikin meninggal dan seterusnya. Coba kita lihat jantung itu berdenyut kan teratur, gitu ya. Nah, pada saat sinyalnya impuls listrik di sarafnya itu kacau, itu jantungnya itu bukan berdenyut teratur tapi akan bergetar saja begini. Namanya fibrilasi. Pada saat dia hanya bergetar, apa yang terjadi Bapak Ibu? Darah tidak keluar dari jantung. Sama saja seperti henti jantung, sehingga bisa tiba-tiba. Bukan hanya artis yang terlihat bugar, olahragawan juga ada. Tapi memang lebih banyak terjadi pada orang-orang yang justru nggak mau olahraga. Gitu. Jangan kadang-kadang kita balik gitu ya. Olahragawan aja bisa meninggal di tempat karena sakit jantung. Serem jadi saya nggak mau olahraga. Nah, bukan begitu ya. Secara persentase tetap lebih banyak yang tidak berolahraga. Yang berolahraga tapi kemudian punya masalah tadi, itulah yang kemudian harus berhati-hati. Gimana cara hati-hatinya? Dicek. Di luar negeri itu sedang digalakkan tuh atlet-atlet itu melakukan pemeriksaan-pemeriksaan untuk melihat apakah dia punya potensi, lagi fit-fitnya, lagi di puncak-puncak karir, tiba-tiba masalah serangan jantung, kolaps, meninggal di lapangan begitu. Itu sedang digalakkan pemeriksaan itu. Kalau di kita ya mungkin masih belum ya. Jadi sebabnya selain ya tadi saya sudah sebutkan sebabnya Pak. Oke, jadi tadi ya Pak Abdul Ghafur, jadi banyak faktor ya. Kita mesti lakukan check up ya Pak Abdul Ghafur ya. Poinnya bukan di olahraganya ya. Oke Pak Edem, ini dia menceritakan, ini dia menyampaikan info nih. Dia pernah pakai sepatu gitu ya. Misal pakai sepatu, kemudian dari posisi duduk di kursi sambil bungkuk pasang sepatu, dada terasa sakit. Tapi dada sebelah kanan. Nah, ini dok. Apakah ini gejala sakit jantung nggak itu dok? Ya. Kemungkinan sih bukan, karena itu akibat tekanan waktu Bapak membungkuk masang tali sepatu itu tekanan, ada otot yang tertarik, misalnya gitu ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kalau ingin membedakan, Bapak kan lagi pakai sepatu tuh, apa mungkin mau olahraga atau apa, saya nggak tahu ya. Lalu misalnya Bapak berolahraga itu sakitnya malah hilang, udah jelas itu. Kemungkinan sangat besar bukan sakit jantung. Karena kalau memang sakit jantung di bawah olahraga malah makin nyeri gitu ya. Nah, terus ada juga tambahan, biasanya kalau rasa nyerinya itu di sisi sebelah kanan lebih kecil kemungkinan, walaupun tetap bisa ya, tapi lebih kecil kemungkinan. Yang kedua, bila rasa nyerinya itu bisa ditunjuk satu jari. Misal nih, saya kadang nanya gitu ke pasien, saya curiga nih kan, coba ditunjuk satu jari, Pak, dicari nih sama dia. Di sini nih dok nih, saya tekan sakit nih. Nah, itu kemungkinan bukan jantung. Karena kalau jantung karena dia ada di dalam, maka saraf yang merasakan nyeri itu disebut saraf dalam ya kalau bahasa umumnya, sehingga dia luas gitu. Biasanya neken gini. Ya bukan nunjuk satu jari gitu ya. Nah, itu gejala-gejala umum lah, walaupun kalau udah curiga, kita udah ada umur, ya sebaiknya cek aja daripada nanti was-was. Nah, itu ya Pak, supaya bisa tidur ya. Kita nggak nebak-nebak ya, check up aja Pak. Jadi dok, kalau yang ditunjuk pakai jari itu nyeri otot ya dok ya namanya ya? Biasanya otot. Biasanya otot ya. Ya. Karena dia di luar kan, kadang juga nyerinya itu malah di bagian kulit gitu Pak. Ya. Oke, satu baik. titik itu tuh nggak pindah dia, ditekan juga makin kerasa sakit ditekan. Nah, itu biasanya otot. Ya. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi jangan terlalu paranoid ya, tapi kita juga harus waspada, itu aja ya tujuannya. Baik, kemudian Pak Dasri ya, izin bertanya, apakah yang menyebabkan seorang terkena angin duduk? Wah, ini ada istilahnya. Angin duduk dan bagaimana pula mengatasi deteksi awal? Oke, seperti ini dok.
Baik, Pak Dasri. Ya. Istilah angin duduk ini istilah yang memang populer sekali di masyarakat kita ya. Tetapi memang istilah ini adalah istilah yang bisa dikatakan terlalu umum. Jadi orang dengan diare, perutnya melilit, dibilang angin duduk. Orang dengan sakit badan karena pegel-pegel, angin duduk juga. Orang yang kolik itu perutnya melilit-melilit karena mau mendorong batu di ginjalnya karena dia punya batu ginjal, itu dibilang angin duduk juga. Jadi kalau ditanyakan apakah yang menyebabkan seseorang terkena angin duduk, ya nggak jelas, ya, karena istilahnya terlalu awam gitu. Ya, terlalu Kalau luas apa ya, yang Dok, ya. menyebabkan seorang terkena serangan jantung, saya bisa agak lebih fokus gitu jawabnya ya. Jadi intinya adalah yang paling penting, jangan semua-mua dibilang angin duduk, jangan semua-mua dibilang masuk angin. Istilah ini kadang bisa berpotensi membahayakan, karena semua jadi dikira ringan gitu loh. Ya. Nah, jadi pokoknya kalau ada nyeri-nyeri yang rasanya mirip-mirip seperti yang tadi saya sampaikan, ya lebih baik diperiksakan saja. Banyak sekali saya dengar besoknya orang cerita keluarga saya ada yang meninggal, padahal semalam tuh cuma angin duduk doang, begitu kan. Nah, tapi ada juga yang cerita, saya cuma angin duduk doang dibawa ke rumah sakit, sampai rumah sakit diperiksa benar, cuma angin duduk doang. Kan jadi simpang siur nih, karena istilahnya yang tidak tepat, begitu Pak. Ya, ya. Oke Pak Dasri ya, jadi informasi yang terlalu umum, jadi agak bingung juga ya. Nah, mungkin nanti bisa lebih spesifik lagi ya. Jadi Pak Dasri ini pentingnya juga ya buat teman-teman Bapak Ibu ya. Jadi memang produk-produk dari PT AB ini, suplemen-suplemen seperti Prolisda, Hirvero, saya rasa ini menjadi hal yang vital ya. Jadi kalau Bapak Ibu ragu dan lain-lain, ya apakah saya sehat apa enggak gitu ya, mungkin bisa dimulai ya dengan mencoba salah satu dari produk-produk itu ya, karena kita sudah hampir 10 tahun ya mendistribusikan produk ini dan sudah punya BPOM-nya dan sudah dari berbagai kalangan sudah mencoba dan disertai dengan jurnal-jurnal medis juga ya yang mendukung untuk dari komponen dari produk-produk tadi ya. Silakan nanti hubungi orang yang mengundang ya Bapak Ibu. Ya. Pak, itu kemudian, kayaknya ada lanjutan pertanyaannya ya, Pak Peter. Lanjutan ya. Ya. Apakah ya. Silakan. Yaitu kalau jalan pendek atau bergerak nggak terlalu jauh tapi udah keringat bercucuran, apakah gejala jantung? Ya. Menurut saya bukan, itu gejala tidak atau jarang olahraga, Pak. Ya, betul. Jadi kalau kita jarang olahraga itu begitu tuh. Wow, jalan dikit keringetan. Nah, tanda-tanda ya Dok ya. Kenapa? Tanda-tanda jarang olahraga begitu, oke, paham jadi Dok. Saya jadi paham. Begitu tuh. Jadi kalau kita semakin kemudian tambahkan sering-sering semakin agak jauh, kita baru ngos-ngosan, baru keringetan. Kalau udah jarang olahraga tuh gerak dikit basah tuh. Jadi tanda tadi menunjukkan bahwa kita kurang bergerak, bukan menunjukkan masalah jantung. Tapi ingat, kurang bergerak itu faktor risiko nanti gampang kena sakit jantung. Jadi yang diperbaiki adalah olahraganya tentu, berarti harus mulai lebih ditingkatkan. Gitu Pak. Iya. Oke ya Bapak Ibu. Penting sekali ya memang untuk kita menyeimbangkan tadi ya yang sudah dipaparkan oleh dokter, dari olahraga, pola makan sehat, pola hidup sehat. Ya, kita nggak bisa melakukan itu semua, ada suplemen yang sesuai, pilih suplemen yang sesuai ya buat Bapak Ibu butuhkan begitu ya. Jadi kita memang mengkonsumsi itu ada hasilnya begitu ya, bukan sekedar bagus tapi kita nggak tahu peruntukannya untuk apa itu ya, kira-kira begitu ya. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua, ini Pak Widodo ada raise hand, silakan Pak Widodo ingin bertanya Pak, silakan. Iya Pak Dok, makasih ya. banyak Pak Peter. Ya malam. Silakan. Mau izin bertanya Pak Dr. Andri. Ya. Ya silakan Pak Suaranya Widodo. kecil Pak, suaranya kecil Pak. Oh, kecil. Ya. Ntar saya. Nah ya sudah Pak. Oke. Ya. Ini Pak Dokter, apakah salah satu yang disebutkan Pak Dokter tadi jantung koroner itu ada kaitannya dengan waktu makan nggak Pak Dok? Katakanlah, kan seharusnya makan malam terakhir itu minimal jam 6 atau jam 7 Pak Dokter ya. Nah sementara kita masih, perut orang Indonesia kadang-kadang makan sampai jam 8, jam 10 pun masih tetap makan tuh Dok. Apakah itu berpengaruh juga tuh Pak Dokter? Baik, iya Pak. Jadi Pak Wid memang dianjurkan makan besar. Makan besar itu makan malam, makan besar ya. Itu terakhir itu jam-jam antara 6:30 sampai jam 7 lah.
Ya, jadi kalau orang kita tuh pertengahan antara maghrib sama isya, begitu ya. Nah, lebih sore lagi lebih bagus, misalnya sebelum maghrib atau jam-jam 5-an, itu lebih bagus lagi. Kenapa? Karena memang badan kita dirancang untuk malam itu untuk beristirahat dan siang itu untuk aktivitas. Sudah disetelnya begitu tuh badan kita itu ya. Nah, cuma memang apalagi sejak adanya orang dulu itu lebih gampang untuk mengikuti itu. Tapi sejak adanya listrik, sejak adanya lampu di mana malam itu terang benderang, belum lagi terangnya handphone kayak sekarang itu udah jam 10 ini masih menyala semua nih, ya. Itu nggak akan bisa segera tidur nanti kan. Jadi kadang di jam-jam malam tuh pasti udah lapar lagi, ya. Jadi memang alamiahnya lebih baik kita makan di jam-jam sore, itu jangka panjang akan lebih sehat, ya. Nah, tapi kalau misalnya kita tidurnya pun larut malam, lalu kita memaksakan, kan makan tuh paling lama jam 5 atau jam 6 gitu. Kita tidurnya jam 11, itu jam 9 udah kelaparan, kita nggak makan, terus malam mulai kriak-kriuk. Akhirnya jam 1, jam 2 bangun makan, lebih jelek lagi tuh. Ya, jadi lebih baik ada cemilan saja, jangan makan besar. Makan besar tetap sore, kalau agak lapar jangan nggak makan sama sekali, ditahan. Ada cemilan yang sehat lah gitu ya, supaya perutnya terisi dan tidak jadi masalah yang lain begitu. Nah, sebisa mungkin memang usahakan kalau bukan karena satu kepentingan, kita cepat makan dan cepat tidur. Jadi kalau kita makan di jam-jam yang betul, kita tidur jam 9, jam setengah 10, ya nggak bakal kelaparan gitu. Jadi saya kasih contoh lah. Kalau lagi nggak ada kegiatan-kegiatan penting, saya tiap hari bersepeda tuh pagi. Nah, itu biasanya jam 6 saya udah lapar tuh, setengah 7 itu saya udah makan, lanjut praktek sebentar sampai jam 8 kan. Itu setengah 9 ngantuk luar biasa itu Pak sudah. Biasanya jam 9 saya udah tidur. Jam 4, setengah 4 tuh udah bangun, udah seger gitu ya. Jadi pada saat ada kegiatan-kegiatan yang nggak bisa ya, tapi intinya adalah jangan yang salah itu jadikan kebiasaan. Kalau sekali karena namanya kebutuhan kehidupan kita jalankan ya nggak apa-apa. Dan nah di sisi lain kita tutupin kekurangan-kekurangan itu. Seperti saya bilang tadi, mau bikin apa yang dianjurkan cerdik apa segala macam itu hampir nggak mungkin. So kita tutupin kekurangan-kekurangan tadi, misalnya dengan tambahan suplemen antioksidan dan seterusnya, dan olahraga. Nah, ingat bahwa olahraga tidak bisa digantikan oleh suplemen. Itu satu yang nggak bisa diganti. Itu harus tetap dikerjakan. Nah, olahraga tadi akan membuanglah kelebihan kalori yang dikonsumsi sama kita waktu malam tadi. Nah, kalau kita makan lebih dari jam segitu, bukan langsung akan muncul penyakit jantung, tapi akan meningkatkan resiko penyakit gula, diabetes. Diabetesnya yang nanti akan meningkatkan resiko sakit jantung. Begitu, Pak. Berantai Pak Widodo ini. Ya. Makasih Pak Dok. Sama-sama Pak. Dok, Oke. Pertanyaan lagi Dok. Ya, silakan. Ini kenapa pria yang paling banyak kena jantung Dok dibandingkan wanita Dok? Tadi ada pertanyaan Bu Uli tadi tuh. Menarik Dok, saya juga nggak tahu Dok. Gimana Dok? Betul ya Dok ya rata-rata. Jadi itulah maha adilnya Tuhan ya. Jadi perempuan itu kan harus mengandung. Jadi ada hormon yang ada di dalam tubuh perempuan yang kaitannya dengan bagaimana supaya dia bisa mengandung, bagaimana dia bisa menyusui dan seterusnya itu. Ternyata di sisi lain mengandung itu kan berat Pak, ngurus anak tuh berat gitu ya. Bahkan sebenarnya juga masih tinggi angka kematian pada ibu-ibu yang melahirkan. Di Indonesia ini masih tinggi. Nah, tetapi untuk urusan itu ada hormon wanita, estrogen dan seterusnya ya. Hormon itu yang melindungi mereka jarang, lebih sedikit angkanya untuk kena sakit jantung. Begitu. Ya. Nah, ini kaitannya Dok, sambung ya Dok. Kaitannya buat beberapa mungkin ibu-ibu wanita yang pola hidupnya mungkin kurang sehat sehingga menopausnya lebih awal ya Dok ya. Nah kalau menopausnya lebih dini kan estrogennya sudah selesai gitu ya Dok ya. Gimana Dok? Betul. Jadi kalau risikonya naik ya. Ya, jadi apapun itu kalau kita sudah buruk pola hidupnya, obesitas, ya ibu-ibu juga banyak yang obesitas akhirnya ya.
Nah, itu ujung-ujungnya hormonalnya terganggu sehingga akhirnya mungkin menopause lebih dini atau bahkan sebelum menopause ada penyakit-penyakit lain, polycystic ovarian syndrome misalnya dan seterusnya lah. Nah, tapi memang di sisi lain antara yang obes itu kalau laki-laki sama perempuan tetap banyakkan laki-laki yang punya masalah jantung ketimbang perempuan yang obes. Begitu ya. Karena efek protektif dari hormon tadi. Ya. Wah, terjawab. Thank you, Dok. Thank you, Dok. Nah, ngomong-ngomong ini kalau buat ibu-ibu, buat wanita ya, buat memperpanjang lah atau ya itu memperbaiki fungsi hormon sehingga menstruasinya bisa lebih panjang ya, Dok. Kita ada suplemen Lady Femme ya, Dok ya. Oh iya, iya. Nah, Lady Femme itu bagus nih buat ibu-ibu untuk menormalkan fungsi hormon ya sehingga tidak terjadi menopause dini. Begitu ya. Nanti lebih lanjut bisa hubungi orang yang mengundang. Oke, Pak Philip, silakan langsung. Ya, selamat malam dokter. Makasih penjelasannya sangat bermanfaat. Saya mau nanyakan menyambung tadi yang ke Pak Widodo. Tadi Pak Widodo makan. Kalau minum gimana ya dok? Apakah boleh kita minum banyak gitu ya? Saya tuh cenderung minum banyak mau tidur. Jadi kadang-kadang malam tuh pipis bangun gitu ya. Terbangun pipis jam-jam 2:30 gitu. Itu satu. Apakah itu pengaruh terhadap kesehatan jantung atau kesehatan ginjal? Katanya kalau minum malam-malam justru malah nggak baik untuk kesehatan ginjal. Mungkin minta pencerahannya dokter. Yang pertama. Terus yang kedua, apakah olahraga malam baik? Misalnya kayak badminton malam gitu ya dokter ya. Kadang-kadang basket malam atau futsal malam gitu. Dulu mungkin sekitar 5 tahun yang lalu saya sering tuh futsal sama badminton malam. Tapi sekarang jarang. Kira-kira gimana ya menurut dokter gitu? Makasih dok. Sama-sama Pak. Baik. Ya. Saya kelihatannya harus memberi jawaban-jawaban yang ada relativitasnya ya ketimbang jawaban yang tunggal ya. Karena begini, kalau dikatakan apakah minum malam itu nggak baik, kalau dia siang kerja sehingga sulit minum, bisa digantikan dengan minum malam apa boleh buat gitu, ketimbang dia seharian kekurangan minum. Tetapi kalau memang dia bisa minum cukup pada saat siang, ya nggak usah malam sehingga harus bangun-bangun karena terganggu buang air kecil. Pada prinsipnya adalah kewajaran, Pak. Wajarnya kita itu kurang lebih ya untuk orang kita dewasa itu antara 2-2,5 liter kalau kita santai ya, tidak terlalu banyak. Tapi kalau orang yang aktivitas fisik berat, contoh saya kalau lagi bersepeda itu bisa kadang-kadang seharian jauh gitu. Itu bisa 5 liter tuh habis. Gitu kan. Nah, kalau duduk-duduk aja yang ini relatif gitu. Jadi nggak bisa kita pukul rata. Tapi tetap kita itu kan lebih membutuhkan cairan itu saat siang sebenarnya, saat udara panas, kita beraktivitas, penguapan lebih banyak. Jadi bukan pagi kita sampai siang itu dibiarin kering, terus dibasahinnya malam gitu. Jangan begitu. Jadi siangnya yang cukup, malam kalau haus ya boleh minum sewajarnya saja, tidak terus dibanyak-banyakin malam. Banyak-banyak biar nanti malam ini dia bekerja ngebersihin, itu juga kurang tepat, Pak. Gitu ya untuk soal minum. Tadi satu lagi apa ya? Olahraga malam ya. Olahraga sama, malam. Tubuh kita ini dirancang, sekali lagi dirancang untuk aktif di siang hari dan istirahat di malam hari. Itu udah kalau orang Muslim bilangnya sunatullahnya. Kalau yang lain bilangnya apanya ya? Mungkin udah rancangan dari Tuhan begitulah. Ya. Begitu ya. Nah, so jangan diganggu sebenarnya harusnya rancangan itu. Tapi secara relatif nih. Kalau orang ini memang punya waktunya malam untuk olahraga sekali, asal jangan dipaksa ya. Ketimbang dia nggak olahraga sama sekali, ya mending olahraga malam lah, lumayan gitu Pak. Relatifnya kan. Tapi kalau dia memang bisa punya waktu di siang hari, di pagi hari itu yang terbaik. Begitu ya. Tapi belum, maaf dok, tapi belum ada penelitian ya kan tadi dokter bilang kan kalau bawah tubuh ini kan udah punya jam-jamnya ya dok ya. Begitu itu enggak ada Pak, banyak sekali penelitian tentang irama sirkadian itu. Banyak sekali, ribuan. Ya soalnya kan tren yang kalau yang tadi dokter bilang tadi kalau ngomong Pak Widodo kayak kita makan tuh ada jamnya, memang kalau setahu saya kalau jamnya tubuh itu ngeluarin bersih-bersih itu kan pas kita tidur dia kan bekerja tuh, hati ginjal kan bekerja kan. Ada penelitiannya kalau kita makan lewat jam sekian, resiko kita untuk kena diabetes meningkat sekian persen. Iya, ada penelitian. Oke. Meningkat. Terima kasih dok. Dan itu kalau diakumulasi betul-betul jadi terwujud ya dok ya.
Ya, sekian tahun kebiasaan itu kita kerjakan, resiko kita nambah sekian persen. Nah, itulah dia tuh. Jadi semuanya akumulasi. Ya, perilaku ini adalah sesuatu yang kita kerjakan rutin setiap hari. Itu yang namanya perilaku, habit kan. Nah, kalau habit ini nggak diperbaikin, nanti kelihatannya sederhana. Ah, masa sih ngaruh segini doang. Tapi setelah sekian tahun ada tuh biasanya pengaruh. Ya. Makasih dok. Ya, terima kasih Pak Philip. Oke Pak Roland, habis ini tidur ya Pak Roland ya, jangan begadang loh Pak. Ya. Oke Bapak Ibu, teman-teman semua masih ada lagi. Ini nggak kerasa kita sudah hampir 60 menit, 120 menit nih ya. Bahasanya keren, bahasanya keren. Jadi tetap standby. Itu masih standby banyak. Oke Bapak Ibu, yang jelas teman-teman semua malam hari ini silahkan nanti hubungi orang yang mengundang ya, untuk minta advice, untuk bisa minta pendapat apa kira-kira suplemen yang cocok buat saya sih gitu ya. Dan malam hari ini kita bukan hanya yang pertama kali ya teman-teman, tapi kita akan mengadakan serian webinar ini rutin ya setiap bulan dengan topik-topik yang faktual, dan semoga ini bisa jadi manfaat. Dan yang paling penting, saya pernah dapat sebuah statement ya Bapak Ibu, yaitu the first wealth is health. Apa maksudnya? Jadi kekayaan yang paling utama dalam kehidupan kita ini bukan harta, bukan uang kita, bukan tabungan kita, uang ya, tapi adalah yaitu namanya kesehatan. The first wealth adalah health, yaitu kesehatan kita Bapak Ibu ya. Dan kesehatan kita dimulai dari akumulasi pola hidup kita, dan sebelum itu dimulai dari mindset kita nih Bapak Ibu ya, cara berpikir kita. Nah, malam hari ini kita sudah dicerahkan nih oleh Dr. Andri ya. Yuk sebelum kita mengakhiri sesi malam hari, kita open cam dulu ya semuanya ya. Boleh kita open kamera? Oke Bapak Ibu, yuk kita open kamera dulu ya sebelum kita mengakhiri malam hari ini. Silahkan yang bisa open cam ke open cam. Syaratnya satu, harus pakai baju gitu aja ya. Kalau yang nggak pakai baju nggak usah open cam ya Bapak Ibu ya. Oke, thank you ya Bapak Ibu. Yuk kita open cam dulu ya. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi. Oke Bapak Ibu ya. Terima kasih semuanya malam hari ini, dan kita terima kasih banyak Dr. Andri. Ya, mungkin sebelum penutup, mungkin Dr. Andri ada yang ingin disampaikan pada teman-teman semua nih. Kita lagi open cam nih teman. Silakan Dok. Ya, baik. Mungkin sebagai penutup saja, sekali lagi saya ingatkan bahwa sebanyak apapun kita tahu teorinya, tapi kalau kita nggak praktekkan, maka itu tidak akan jadi apa-apa. Yes. Jadi lebih baik kita tahu sedikit, kita jalankan, tahu sedikit, kita jalankan, sehingga nanti secara akumulatif paling tidak angka harapan hidup kita lebih panjang, kualitas hidup kita menjadi lebih baik, kita bisa punya waktu yang lebih berkualitas dengan keluarga kita sampai di hari tua kita. Itu saja yang ingin saya sampaikan, Pak. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Oke, Dr. Andri. Oke, teman-teman ya, sampai malam hari ini kita akhiri sesi webinar kesehatan ya malam hari, dan semoga kita bisa lebih sehat ya, dan kita bisa bersama dengan orang-orang dan keluarga yang kita cintai ya, dalam kondisi tubuh yang sehat tentu Bapak Ibu ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat tim co-host, buat Dr. Andri, buat semua teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Kita bertemu pada next session yang berikutnya. Oke. Andri, thank you. Thank you sama-sama Bapak. Thank you dok. Selamat malam. Ya. Oke, thank you, selamat malam semuanya. Ya, thank you.